Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, marilah kita mulai acara prompting training kita pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Namun, silahkan dimulai dari sekarang. Berdoa dimulai. Amin. For being spoiled Terima and kasih teman-teman semuanya. disrespectful. Semoga Most of dengan the comments doa are kita just tadi fat shaming her and menjadikan hating on her. Imagine how suara-suara she bocor would feel sebentar. seeing the comments. Like her Pak mom is Iskandar just making Kumari, her saya look mute bad ya. in front. Oke. Jadi teman-teman, semoga dengan doa kita tadi menambah keberkahan kita pada acara yang akan kita gelar pada malam hari ini teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Kun Hidayat. Saya adalah salah seorang trainer di Quad Limpus. Quad Limpus ini adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang karya tulis tentunya teman-teman ya. Wabil khusus ini karya tulis di bidang di jenjang perguruan tinggi. Berarti berkaitan dengan apa aja teman-teman ya? Ya bisa berkaitan dengan artikel jurnal, bisa juga skripsi, tesis, disertasi, atau apapun itu segala bentuk karya tulis, kami bergerak di bidang itu. Dan bidang kami ini memang bergerak dalam mengoptimalisasikan bagaimana cara membuat karya tulis itu secara lebih efektif. Mungkin di zaman dahulu, mungkin di era lama, ngerjain skripsi, tesis, atau disertasi mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Namun di tangan kami, di hadapan Kuat Limpus, mungkin mengerjakan tesis yang mungkin durasinya dulu bisa sampai berbulan-bulan, mungkin di hadapan kami nanti akan kami ajarkan teknik selesai tesis bab 1 sampai bab 5. Kira-kira teman-teman butuh waktu berapa lama? Ya kira-kira kalau di kami mungkin butuh waktu 1 jam aja. Nggak percaya? Nanti kita buktikan bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini adalah tentang bagaimana cara mengoptimalisasi sebuah karya tulis ya. Pada dasarnya itu. Intinya pekerjaan yang ribet bisa selesai cepat, berkualitas, dan pastinya legal. Intinya itu teman-teman ya. Intinya itu. Pelatihan kita pada malam hari ini intinya itu. Nama saya Coach Kun, nama saya. Saya sering dipanggil oleh member saya dengan Coach. Nanti silahkan mau manggil saya Coach boleh. Mau manggil saya Pak boleh, mau manggil saya Mas boleh. Silahkan. Nanti sesuai preferensi teman-teman aja. Dan untuk role kelas kita pada malam hari ini sifatnya adalah FGD atau Forum Group Discussion. Jadi sifatnya nanti dialog interaktif. Jadi misalkan ketika saya menjelaskan, nggak harus saya buka sesi tanya jawab. Kalau mau disela, kalau mau diinterupsi, silahkan interupsi aja nggak apa-apa. Kalau misalkan coach, saya mau bertanya, coach saya mau diklarifikasikan, coach ini tekniknya yang lebih lengkapnya gimana, gimana? Silahkan. Jadi silahkan forum pada malam hari ini menjadi teman-teman aksesnya lebih mudah buat teman-teman semua. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Kalau bisa saya lanjut slide berikutnya. Tentang fundamental prompting untuk penulisan akademik. Jadi kita akan belajar dari fundamental dulu teman-teman ya. Kita mau ngerjain sebuah teknik tertinggi, tentu kita harus belajar dari dasarnya dulu. Kalau dasarnya udah bagus, saya yakin teman-teman semuanya nanti itu akan menjadi ahli di bidangnya nanti. Nah, nanti prompting itu apa atau coach, prompting itu untuk gimana dan sebagainya. Nah, kita akan bahas ini, tenang aja teman-teman. Eh, kita kalau berbicara tentang urgensi dulu teman-teman ya. Kita urgensi kita terhadap AI ini tuh gimana sih dan kenapa sih kita tuh harus belajar AI ini ya? Terutama bagi seorang akademisi. Saya yakin di sini teman-teman semua ini dari berbagai macam kampus, dari berbagai macam bidang studi, dari berbagai macam konsentrasi keilmuan, dan dari berbagai macam apa ya, banyak kelompoknya masing-masing lah. Tapi kita dalam satu tujuan yang sama, yakni mencari efektivitas dalam sebuah karya tulis. Karena saya yakin 100% teman-teman di sini karirnya, jenjang pendidikannya semua sangat bergantung pada karya tulis. Yesus, Ya, kita mulai dari pertama teman-teman. Kalau yang kita baca di sini, mana ini tadi? sebentar, ini suaranya Pak Iskandar bocor. Ini saya mute dulu Pak Iskandar ya. Oke.
Buat teman-teman, silahkan kalau nanti mau interupsi boleh, tapi kalau suara mic-nya bocor mohon ditutup ya. Oke, yang pertama, transformasi global menuju otomatisasi intelektual ya. Di sini disebutkan dalam laporan OECD Digital Education Outlook tahun 2023 menyoroti bahwa kecerdasan buatan atau AI ini telah menjadi komponen utama dalam ekosistem pendidikan digital. AI digunakan untuk meningkatkan sistem informasi siswa, platform pembelajaran digital, dan penilaian, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pendidikan. Kalau kita buka teman-teman ya, di sini mungkin bisa dibuka laporan-laporannya ini. Memang dunia kita ini sekarang sudah bergerak di bidang AI. Jadi di dunia pendidikan sekarang ini sudah merambah teknologi AI ini ke banyak sekali sektor. Jadi nggak bisa kita bendung lagi. Kita sebagai seorang akademisi sudah tidak bisa lagi membendung teknologi ini. Jadi kalau kita tidak bisa bendung, maka harus kita manfaatkan. Intinya itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya, resiko ketertinggalan bagi akademisi yang tidak beradaptasi. Nah ini kejamnya gini teman-teman ya. Di luar sana itu sudah banyak sekali para dosen, para mahasiswa, dan para akademisi lain itu mereka Iya. bisa menerbitkan jurnal, artikel maksudnya menerbitkan artikel ke jurnal-jurnal ternama dalam satuan ratusan, bahkan banyak sekali artikel yang terbit hanya memanfaatkan AI ini teman-teman. Jadi momentum ini wajib kita manfaatkan. Jangan sampai kita itu ketertinggalan. Mau naik pejabat jabatan, mau naik eh apa namanya teman-teman? Kalau Javum atau apa itu, biasanya syarat-syaratnya kan penting sekali ini teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menguasai teknologi ini mau nggak mau. Nah ini menurut Future of Job tahun 2023, World Economic Forum, sekitar 23% pekerjaan global diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan. Dalam 5 tahun ke depan, transformasi industri termasuk adopsi AI, sementara 69 juta pekerjaan baru akan tercipta. 80 juta tiga lainnya beresiko hilang. Dan ini kalau kita nggak beradaptasi bahaya teman-teman ya. Kita laju penduduk kita itu sangat tinggi. Bahkan mungkin kemarin itu ada isu 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi ya silahkan ya teman-teman ya. Kita itu kan saat ini angka pengangguran sangat tinggi dan sebagainya. Itu memang benar teman-teman ya. Karena laju teknologi kita ini nggak bisa dibendung. Kalau kita nggak mau beradaptasi, ya udah kita tertinggal teman-teman ya. Dan kalau ada yang bilang, coach, saya tuh udah tua ya, saya itu nggak bisa pakai kayak gini kayak ginian. Hei teman-teman, saya ini berani beneran bersumpah ini teman-teman. Murid saya atau member saya itu yang kemarin mengikuti saya dan akhirnya bisa selesai kerjaannya itu, tulisannya itu berusia 60 tahun. Jadi kalau teman-teman berusia 40, 50 kok beralasan ini. Wah itu malu sama member saya yang usianya 60 tahun kemarin dia bisa bisa selesai juga. Jadi nggak ada alasan teman-teman buat nggak mau belajar AI. Kemudian ini AI sebagai mitra strategis dalam penulisan ilmiah. Nah ini teman-teman wajib teman-teman manfaatkan nih. UNESCO menekankan bahwa AI memiliki potensi untuk mengatasi tantangan besar dalam pendidikan saat ini, menginovasi praktik pengajaran dan pembelajaran, serta mempercepat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan sebagainya lah. Jadi memang kita transformasinya sudah ke dunia AI. Jadi mau nggak mau kita nulis nulis artikel, nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi. Kalau kita nggak pakai ini, ya kayak teman-teman kayak rugi aja kita gitu loh. Ada difasilitasi, tapi kok kita nggak memanfaatkannya. Next teman-teman. Kalau kita lihatnya, bidang garap AI secara umum dulu. Bidang garapnya apa di sini teman-teman ya? Kalau kita ngomongin AI teman-teman, itu sebenarnya nggak terbatas pada prompting, Tok. Nah, prompting itu apa yang kita bahas nanti. AI itu bidang garapnya luas sekali. Ada dimulai dari pertama itu ada salah satunya mesin learning. Mesin learning itu apa? Mesin learning itu adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa pemrograman eksplisit. Algoritma mesin learning digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk prediksi tren, deteksi penipuan, dan analisis data besar. Jadi adanya mesin learning ini teman-teman ya. Saya kasih analogi sederhana.
Mesin learning itu ibaratkan kalau kita otak manusia teman-teman ya. Otak manusia itu kan terdiri dari neuron dan juga ada yang terdiri dari sinapsis. Nah, neuron dan sinapsis ini semuanya saling terhubung satu sama lain dan itu jumlahnya ada jutaan mungkin triliunan di otak kita ini. Dan semuanya itu ketika kita memproses suatu informasi, nah itu kita sedang berpikir. Nah, simpelnya mesin learning itu meniru cara kerja tersebut, menghubungkan satu koneksi data dengan data yang lain, integrasi satu dengan yang lain, akhirnya terciptalah mesin learning ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman, yang kedua ini ada bidang garap deep learning. Deep learning itu adalah subbidang mesin learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Jaringan saraf tiruan ini teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya AI ini tuh meniru cara kerja otak manusia, benar-benar meniru cara kerja otak manusia. Ada deep neural network untuk memproses data kompleks. Deep learning telah digunakan dalam pengenalan suara, penglihatan komputer, dan pemrosesan bahasa alami. Kemudian teman-teman ada generatif AI, ada gen AI. Nah, kalau kita baca ini banyak banget teman-teman ya. Bidang garapnya ya ada large language model. Nah, ini yang paling sering kita ketahui adalah LLMS ini. Apa itu? LLMS adalah model AI yang dilatih pada jumlah besar data teks untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. Model seperti GPT-4 sampai 5 sekarang ini dan BERT digunakan dalam chatbot penerjemahan otomatis dan analisis sentimen. Jadi gampangannya ChatGPT atau Grok atau Qwen atau apa lagi teman-teman yang baru kemarin tuh. Ada banyak banget tuh AI LLMS ini yang keluar. Jadi itu disebut dengan LLMS teman-teman ya, AI tersebut. Gampangnya gitu. Kemudian ada istilah lagi AI agent, sekarang lebih ngeri lagi AI agent ini benar-benar dia bisa kayak kerja secara otomatis, secara otodidak. Kita beri perintah sederhana, dia udah bisa mengerjakan banyak hal. Terus pertanyaan kita teman-teman ya, kita itu sebagai seorang akademisi, apakah kita harus menguasai ini semua? Saya jawab nggak perlu teman-teman. Saya ini rinci semua ini cuma buat teman-teman ini tahu gambarannya dulu. Dan teman-teman nggak harus menguasai ini semua lah. Cuman setidaknya teman-teman tahu nih bidang-bidang garap AI. Terus teman-teman yang harus dipelajari itu apa? Sebagai seorang akademisi agar bisa mengerjakan tesis dalam waktu 1 jam selesai 5 bab. Apa yang harus teman-teman pelajari? Cukup satu aja teman-teman yang teman-teman kuasai, maka teman-teman mau ngerjain artikel untuk jurnal Q1, Q2, Q3, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu niscaya akan mudah. Apa itu teman-teman? Nah, kita next slide-nya teman-teman. Ini bidang garap AI bagi penulis akademik itu apa sebenarnya? Nah, ini salah satu bidang garap yang seharusnya dikuasai oleh para penulis akademik adalah teknik prompting. Sederhana, prompting aja. Apa itu prompting teman-teman ya? Nah, ini. Kalau kita ngomongin prompting teman-teman ya, di Quadlimpus di lembaga kami ini teknik prompting ini dibagi menjadi 4 level teman-teman ya, menjadi 4 level. Nah, level yang baru kita pelajari sekarang ini adalah level dasar dulu, disebut dengan level fundamental, di mana di fundamental ini nanti kita akan belajar lebih dalam seputar dasar-dasar yang harus diketahui dan dikuasai dalam prompting untuk karya tulis terlebih dahulu. Jadi basicnya dulu. Kalau udah advance nanti ada kelas namanya kelas teknik implementasi. Wah, kalau udah menggunakan teknik implementasi, teman-teman ini bisa keren lagi nih. Teman-teman bisa mengerjakan teknik menulis segala bentuk karya tulis secara utuh, cepat, dan legal dari awal bab hingga akhir bab. Sebenarnya udah sampai level teknik implementasi ini pun sudah teman-teman sudah saya anggap sebagai seorang profesional. Udah nggak perlu lagi lanjut kelas-kelas lain sebenarnya. Apalagi teman-teman ambil kelas teknik optimasi kalau belum puas. Teknik optimasi ini untuk meningkatkan kualitas tulisannya agar lebih bernilai jual tinggi. Nah, untuk menyempurnakan outputnya ya. Kemudian ini opsional aja. Ini kalau kelasnya kelas private nih sama saya. Tapi saya juga jarang buka kelas ini. Momen-momen tertentu aja karena jadwal saya kelasnya emang padat saya teman-teman ya. Ini biasanya sudah sampai level kelas implementasi aja teman-teman tuh udah keren biasanya nanti ya. Itu tentang leveling dulu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin legalitas nih teman-teman ya. Legalitas di dalam penggunaan AI. Nah, legalitas dalam penggunaan karya tulis AI ini ada beberapa ya teman-teman yang di sini diketahui bahwasanya AI ini sebenarnya diperbolehkan dalam penulisan akademik dengan batasan etis. Maksudnya gimana? Penggunaan AI
dalam penulisan akademik diperbolehkan selama tetap menjaga integritas akademik dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Menurut buku panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran perguruan tinggi oleh Kemendikbudristek. Nah, ini. Jadi ada ini undang-undangnya teman-teman ya. Sudah ada legalnya, legal hukumnya, badan hukumnya di sini. AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan penulisan, namun hasilnya harus mencerminkan pemikiran kontribusi asli dari penulis manusia. Jadi dalam buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini teman-teman, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya ada sekitar 134 halaman ini. Intinya dalam buku ini teman-teman, ini diajarkan tentang bagaimana kita eh, apa namanya menggunakan AI yang baik dan benar. Secara legalnya gimana di Indonesia ini, regulasinya bagaimana. Ada di sini semua. Kalau saya simpulkan teman-teman ya, saya simpulkan isi dari kebijakan Kemendikbud ini, kita boleh pakai AI dan dianjurkan malah pakai AI. Cuman kita harus menjaga integritas. Apa itu integritas? Dilarang yang jelas memalsukan data. Memalsukan data pakai AI itu gampang banget teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua, tidak melakukan screening terhadap hasil olahan AI. Ya, teman-teman nanti udah melakukan olahan AI terus tidak di screening lagi. Itu nggak boleh, harus di screening lagi hasilnya. Terus originalitas ide dan gagasan itu wajib teman-teman miliki masing-masing. Itu tentang batasan etisnya teman-teman ya. Halo, siapa ini yang bocor suaranya? Oke, sebentar ya. Berikutnya teman-teman, AI tidak diakui sebagai penulis atau pemilik hak cipta. Ini teman-teman harus tahu nih. Misalkan teman-teman nulis artikel untuk diterbitkan ke jurnal mana ya teman-teman ya. Itu teman-teman nggak boleh menuliskan ChatGPT sebagai autor, nggak boleh teman-teman. Ya udah autornya teman-teman aja. Intinya gitu. Dalam konteks hukum Indonesia, karya sepenuhnya dihasil diciptakan oleh AI tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta diberikan kepada pencipta yang merupakan individu atau badan hukum, bukan entitas non-manusia seperti AI. Oleh karena itu, AI tidak dapat diakui sebagai penulis atau pemilik hak cipta atas karya yang dihasilkannya. Jadi karyanya itu tetap originalitas, tetap punya teman-teman. Nggak boleh teman-teman nulis ChatGPT sebagai autor, itu nggak boleh. Kalau rasa terima kasih nanti acknowledgement boleh. Tapi kalau menggunakannya sebagai autor nggak boleh. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Ini ada link-linknya ini kalau mau dibuka. Tapi nanti tidak kebanyakan nanti. Nah itulah teman-teman ya, muter-muter punya saya. Itu adalah tadi. Kemudian yang ketiga nih teman-teman. Kewajiban mengungkapkan penggunaan AI di dalam karya ilmiah. Nah ini teman-teman yang paling teman-teman harus tahu nih. Beberapa penerbit jurnal internasional nih ya. Misalkan Elsevier, Nature, teman-teman tahu ya itu penerbit-penerbit kondang di tingkat taraf Scopus tuh telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan penulis untuk mengungkapkan teman-teman, mengungkapkan penggunaan AI dalam proses penulisan artikel. Meskipun AI dapat digunakan untuk membantu dalam aspek tertentu seperti perbaikan bahasa atau penyusunan struktur, penulis harus memastikan bahwa kontribusi intelektual utama berasal dari manusia dan AI dicantumkan bukan sebagai penulis ini, mohon maaf ini tipe ini, sebagai apa ya, acknowledgement bisa saja. Jadi nggak boleh sebagai author, tapi sebagai acknowledgement. Kita ambil contoh teman-teman, misalkan jurnal ternama, kita coba buka, misalkan apa yang teman-teman tahu, Springer misalkan ya. Springer, misalkan kita buka Springer punya Springer ini juga publisher internasional teman-teman. Kita cek tentang kebolehannya terhadap AI itu gimana. Kita coba cari teman-teman. Saya juga belum buka nih website ini. Coba kita about. Kita scroll teman-teman. Mana ya? Ini ya, editorial policies. Kita coba. Mana teman-teman? Ya, sepertinya ini.
Kalau size-nya di sini, coba kita cari. Nah ini, artificial intelligence. Ketentuan jurnal Springer seputar artificial intelligence. Kita coba AI authorship-nya. Ini artificial intelligence dalam jurnal AI. Kita coba terjemahkan halaman ini. Translate di Indonesia. Nah ini, kita baca bersama-sama teman-teman. Kepengarangan AI. Model bahasa LLM seperti ChatGPT saat ini tidak memenuhi kriteria penulisan kami. Pada dasarnya itu sebenarnya nggak boleh. Tapi menjadi boleh karena apa? Ini kita baca sampai tuntas dulu ya teman-teman ya. Atribusi kepenulisan ini khususnya membawa serta akuntabilitas atas karya tersebut yang tidak dapat diharapkan secara efektif pada LLM. Maka dari itu teman-teman, penggunaan LLM harus didokumentasikan dengan baik di bagian metode dan jika bagian metode tidak tersedia di bagian alternatif yang sesuai pada naskah, penggunaan LLM atau perangkat AI lainnya untuk tujuan penyuntingan naskah berbantuan AI tidak perlu dideklarasikan. Dalam konteks ini kami mendefinisikan istilah penyuntingan naskah bantuan AI sebagai penyempurnaan bantuan AI pada teks yang dihasilkan manusia untuk keterbacaan gaya serta untuk memastikan bahwa teks bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan nada. Penyempurnaan bantuan AI dapat mencakup perubahan susunan kata pada format teks tetapi tidak mencakup pekerjaan editorial generatif dan pembuatan konten otonom. Dalam semua kasus harus ada akuntabilitas manusia, versi final, teks, dan persetujuan dari penulis bahwa suntingan tersebut mencerminkan karya asli mereka. Jadi boleh pakai AI selama nanti originalitasnya tetap dari seorang autor itu sendiri. Nah, nanti akan saya ajarkan gimana cara menjaga originalitas dari kita, tapi nulisnya pakai AI. Dan agar nanti bisa menjadi tetap legal. Kecilkan ah. Kok nggak ada suara ini sih? Gimana Pak Iskandar? Dari tadi suaranya bocor terus, ada yang bisa saya bantu? Oke, ya bocor sebenarnya. Oke. Lanjut teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Sebenarnya Springer ini boleh nih pakai AI. Cuman originalitas harus tetap dari kita. Itu kita ambil satu contoh. Misalkan kita ambil satu contoh lagi. Misalkan dari jurnal-jurnal ternama lainnya. Misalkan apa teman-teman tadi ya? MDPI misalkan. MDPI ini juga. Ini publisher tingkat internasional juga teman-teman ya. Kita coba buka. Kita cari teman-teman. Mana ini? Information. Atau di mana nih? Kita coba cari. Information. For author mana? For author. For author. Di mana teman-teman ya? For view. Editorial process. Kita coba cari teman-teman kebijakannya tentang AI gimana dia. For libraries, for societies. For editor, for librarians, societies. Enggak ada teman-teman di sini. Pasti ada, cuman belum ketemu aja nih di sini. Overview, benefit. Mana ya? Kita coba cari bukan F. Arti. Belum ada. Author. Author and readers benefit for author. Overview, submit author, readers benefit, market, language, funding. Nah, pokoknya adalah teman-teman nanti silakan cari sendiri, saya belum nggak ketemu. Intinya mau jurnal-jurnal besar sekalipun seperti Nature, MDPI, Springer dan lainnya ya, bahkan jurnal di Sinta sekalipun, saya punya kenalan teman-teman dari jurnal juga ada beberapa banyak itu. Mereka juga bilang ke saya bahwasanya, bro kalau ada yang submit ke jurnalmu terus itu pakai AI gimana? Ya nggak apa-apa, silahkan selama menggunakannya benar itu teman-teman ya. Nah di sini nanti akan saya ajarkan cara menggunakannya yang benar. Jadi dalam tanda kutip di sini teman-teman ya. Walaupun artikel teman-teman ini terdeteksi AI 100% terdeteksi AI, nggak masalah. Oh, saya bilang sekali lagi,
Walaupun hasil teman-teman terdeteksi AI 100% nggak masalah. Yang penting plagiasinya rendah. Dan hasil olahan AI nanti yang saya ajarkan akan menjadikan plagiasi teman-teman menjadi rendah. Itu ya teman-teman ya. Saya coba baca kolom chat, sepertinya ada beberapa kolom chat di sini. Saya lihat dulu. Langsung on mic aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Nanti kalau mau tanya-tanya. Nanti ada rekaman kelasnya Kak. Iya nanti ada rekamannya nanti dikirim nanti. Sudah saya record. Kemudian teman-teman yang keempat nih, etika penggunaan di Indonesia. Nah, ini bla 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 bla. Intinya boleh, wes selesai itu intinya ya. Kalau kita lanjut next slide berikutnya teman-teman. Kebutuhan karya tulis. Nah ini bagi akademisi. Teman-teman ini kan nih Tridharma Perguruan Tinggi. Ada banyak sekali teman-teman di sini itu mengajar, meneliti, mengabdi. Itu udah chaos, udah capek badan, pikiran, tenaga itu. Dan saya menjumpai dosen-dosen seperti itu banyak sekali. Mas izin Mas. Ya, silahkan. Dengan siapa? Mas, jadi tadi kesimpulannya kalau bikin karya tulis pakai itu harus dinyatakan itu wajib ya, harus dinyatakan bahwa itu pakai bantuan AI ya. Terus Ya, pertanyaan betul. kedua, Selamat malam, mohon Ya, gabung. satu-satu ya. Pak, siapa kalau dulu tadi kita yang pertama? Sebentar, kalau sebentar. kita menyatakan kalau kita nyatakan Terlambat seperti itu, gabung. saya khawatir nanti dosen ada yang nggak mau, gimana ya cara ininya ya. Oke, saya jawab. Pertama, tadi kan dinyatakan di jurnal Springer, MDPI, Nature, dan sebagainya. Itu boleh, tapi taruh di mana? Taruh di metodologi biasanya. Pertama, kalau nggak di metodologi yang pertama. Yang kedua, taruh di mana? Kadang taruh juga di acknowledgement. Itu acknowledgement itu di terakhir, bagian scrolling paling bawah itu. Kemudian, kalau kita ngomongin tugas akhir nih, ngomongin tugas akhir, misalkan untuk bikin tesis misalkan. Untuk bikin tesis, kemudian kita sama dosen kita nggak dibolehin. Wah, kamu ini pakai GPT ya? Nggak boleh. Loh, teman-teman lu tunjukin aja undang-undangnya. Tunjukin aja regulasinya. Loh, pemerintah aja membolehkan. Pemerintah aja menyarankan dan menghimbau dan mengedukasi tentang bagaimana penggunaan AI yang benar. Masuk Bapak mau menyalahkan program pemerintah. Kita bergerak dinamis maju. Saya juga menggunakannya secara legal, tidak melanggar kaidah. Nah, caranya nggak melanggar kaidah itu nanti akan saya ajarkan setelah ini Bapak. Dan akan mungkin saya mungkin kasih bukti sedikit ya teman-teman ya terkait dengan penggunaan AI ini boleh atau bukti validnya teman-teman. Mungkin kadang tuh kita kan kayak resah ya, sebenarnya boleh nggak sih yang diomongin sama Coach Kun ini bisa bikin kita lulus nggak sih misalkan gitu ya. Kita coba cari aja teman-teman ya. Saya ingin sedikit kasih bukti mungkin buat teman-teman biar teman-teman agak lega dikit di sini teman-teman ya. Saya carikan dulu. Di mana ya? Lupa saya. Ini teman-teman ya, coba. Ini ketika kelulusan saya teman-teman. Saya ngerjain tesis saya 100% pakai ChatGPT. Kemudian saya juga bilang ke dosen saya ke promotor saya, ya kawan, ke dosen pembimbing saya bilang, Bu, ini saya ngerjainnya pakai GPT dan saya ngerjainnya gini-gini gini. Oke, coba buktikan, coba kita eksekusi. Dan akhirnya nyatanya saya lulus teman-teman. Kita coba lihatnya teman-teman ya, ketika kelulusan saya ini. 3,94 dari prodi Perbankan Syariah atas nama Wulandari dengan IPK 3,96. Kemudian dari prodi PAI atas nama Risma Ayusa dengan IPK 3,95. Terbaik prodi MPAI. Kita tunggu. Ada Kun Hidayat dengan IPK. Jadi teman-teman di sini saya pakai AI ini, saya menjadi lulusan terbaik seangkatan waktu itu. Bayangin teman-teman ya. Dan ini saya ngerjainnya nggak sampai waktu itu nggak sampai sejam itu teman-teman ya. Bayangin teman-teman. Dan saya itu pernah juga nolongin dosen-dosen itu yang mau terbit ke Scopus dan sebagainya itu. Cepet banget teman-teman ya.
Jadi kata kuncinya di sini teman-teman itu harus optimis dulu dan tahu caranya regulasinya dulu. Makanya ketika awal kelas ini saya mulai, yang saya ajarkan bukan tekniknya, tapi regulasinya terlebih dahulu. Oke. Next ya teman-teman ya. Kita mana tadi presentasi saya. Oke. Begitu Pak, siapa tadi yang tanya tadi? Pak Arisman bisa diterima? Halo? Tadi yang tanya siapa tadi? Oke, semoga jelas ya. Kemudian berikutnya nih, banyak ya teman-teman ya. Meningkatkan reputasi, kredibilitas akademik, ya. Mendukung akreditasi institusi dan program studi. Teman-teman kan pasti juga dituntut untuk selalu berjenjang ya karirnya ya. Di prodi, di mana itu. Dan kalau teman-teman nggak bisa berkembang itu, wah itu memberatkan universitas biasanya. Dan nanti akan dikasih dorongan terus, didorong teman-teman ya. Makanya kita cari solusi paling efisien ya buat teman-teman semuanya. Kemudian mengembangkan bahan ajar, modul pembelajaran bisa. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah ini teman-teman, poin yang saya sorot di sini teman-teman ya. Kalian teman-teman tahu siapa wamen kita di bidang pendidikan tinggi kalau nggak salah? Kalau nggak salah namanya Prof. Stella Christie teman-teman ya. Tahu ya Prof. Stella Christie yang beberapa waktu lalu itu cukup nyentrik sekali. Beliau bilang bahwasanya orang yang terlalu sering menggunakan ChatGPT atau AI gampangannya ini dia akan kehilangan sense, dia akan kehilangan sentuhan berpikir kritis. Ya, saya setuju dengan beliau. Kalau makainya asal-asalan. Kalau makainya pakai teknik, kreativitasnya nggak akan hilang, tapi bertransformasi. Nah itu teman-teman, nanti kita akan mentransformasi pola pikir kita, bagaimana caranya menggunakan AI ini, agar tidak mematikan kemampuan otak kita ini, tidak jadi tumpul nanti. Kemudian membangun jejaring dan kolaborasi akademik. Next teman-teman. Ada pertanyaan apa di kolom chat teman-teman? Mas Kun di Jogja ya berarti. Ya saya Jogja. Kalau ada orang Jogja mungkin mau private sama saya. Yang berikutnya teman-teman. Istilah dalam teknik prompting teman-teman. Nah, ini kita udah dari awal tadi ngomongin seputar urgensi, kemudian legalitas. Sekarang kita udah masuk ke teknik. Silahkan dicatat teman-teman, ini penting teman-teman ya. Privat nih teman-teman ya. Dicatat nih. Ini teknik-tekniknya. Kita udah masuk ke teknik fundamental. Yang pertama teman-teman, ada istilah-istilah di dalam teknik prompting yang wajib teman-teman tahu terlebih dahulu. Yang pertama ada istilah namanya istilah prompt teman-teman. Kemudian yang kedua ada istilah namanya prompter. Yang ketiga ada namanya prompting. Dan yang terakhir ada namanya generate. Kita cari dulu yang pertama. Prompt. Apa itu prompt? Prompt itu adalah redaksi kalimat perintah yang diberikan kepada AI. Kemudian, maksudnya gimana teman-teman? Misalkan nih, ada yang namanya Pak siapa nih? Kita coba ambil contoh di sini. Misal Pak Ahmad Samsudin misalkan di sini. Pak Ahmad Samsudin ini misalkan teman saya di sini. Saya membuat perintah kepada Pak Ahmad Samsudin. Pak Ahmad, tolong ambilkan saya buku. Nah, misalkan ini. Buku milik Morgan Housel berjudul Same as Ever. Redaksi kalimatnya Pak Samsudin TOLONGAMBLIKANSAYABUKU. Nah, redaksi kalimat perintah itu disebut dengan prompt. Tidak Pak Iskandar nyambung. dari Ini tadi mau bocor terus ya. nyambungkannya ini. Bentar ya Pak Iskandar. Ini mau ngefake-nya. Oke. Teman-teman, itu tadi ya tentang prompt. Prompt itu adalah redaksi perintah. Sederhana. TOLONGAMBLIKANSAYABUKU. Dan wujudnya harus kalimat perintah, nggak boleh yang lain. Namanya juga prompt. Kemudian teman-teman yang kedua ada yang namanya prompter. Prompter ini adalah subjek atau pelaku yang membuat prompt. Tadi ada perintah, Pak Samsudin tolong ambilkan saya buku. Siapa yang memberi perintah Pak Samsudin? Coba jawab,
A. Pak Dafrizal, atau B. Pak Agus, atau C. Coach Kun? Kun. C. Oke, betul. Jawabannya C. Coach Kun. Jadi C. jawabannya siapa itu prompter yang memberi perintah untuk membawakan buku adalah Coach Kun. Jadi prompter di sini diartikan sebagai subjek atau pelaku. Orang yang menulis perintah itu tadi. Gampang ya teman-teman ya? Jadi nanti teman-teman kalau nulis perintah, maka teman-teman disebut juga seorang prompter. Simple. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya prompting teman-teman. Apa itu prompting teman-teman? Prompting di sini adalah kemampuan dan aktivitas seseorang dalam menyusun prompt. Nah, prompting di sini teman-teman dapat dimaknai sebuah keahlian atau keterampilan juga bisa. Jadi misalkan gini, tadi kan redaksinya sederhana nih. Pak Samsudin, tolong ambilkan saya buku. Itu redaksinya sederhana banget. Maka kalau redaksinya seperti itu, maka promptingnya masih dibilang level rendah. Aktivitas dia dalam menyusun prompt, kemampuan dia dalam menyusun prompt masih rendah. Harusnya kayak gimana membuat perintahnya? Harusnya kayak gini. Didengar nih, disimak teman-teman. Harusnya perintahnya itu seperti ini. Kita ibaratkan Pak Samsudin ini sudah bukan lagi seorang manusia, tapi jelmaan ChatGPT atau jelmaan AI ini misalkan di sini Pak Samsudin. Maka perintahnya harus kayak gini. Pak Samsudin, tolong ambilkan saya buku berjudul Same as Ever, karya Morgan Housel, terbitan tahun berapa ini? Mana teman-teman ya sinopsisnya? Mana ini? Katakanlah tahun 2023 misalkan. Dengan tebal ada 309 halaman. Kelihatan ya? Kemudian dengan cover berwarna putih dengan berat rata-rata sekitar 20 gram. Kemudian tinggi sekitar 4 cm, lebar sekitar 5 cm. Misalkan. Kemudian Pak Samsudin, tolong bawakan, ambilkan buku tersebut, letakkan di meja saya di pojok bagian kiri. Pastikan covernya terbuka dengan menghadap ke arah selatan misalkan. Jadi intinya apa teman-teman? Promptingnya itu harus benar-benar detail. Jadi intinya promptingnya harus detail. Kalau promptingnya cuma sederhana, Pak Samsudin, tolong ambilkan saya buku. Kira-kira apa yang akan diambilkan oleh Pak Samsudin? Ya jelas buku, nggak mungkin gelas kan ya. Tapi kan kalau perintahnya sederhana seperti itu, nanti Pak Samsudin mungkin akan mengalami bias. Karena Pak Samsudin ini sudah bukan lagi manusia. Pak Samsudin adalah jelmaan ChatGPT. Maka Pak Samsudin nanti bisa saja mengambilkan buku saya yang lain. Misalkan malah mengambilkan saya buku berjudul Sejarah Filsafat Barat, karya Bertrand Russell. Karena perintahnya nggak spesifik dan nggak mendetail, maka dia akan mengalami bias. Harusnya mengambilkan buku ini, malah mengambilkan buku ini. Jadi salah. Intinya gitu teman-teman. Prompting itu harus detail. Oke, kemudian istilah keempat ya. Ada yang namanya generate teman-teman. Generate di sini adalah aktivitas AI dalam merespon perintah prompt yang diberikan oleh prompter. Oke, gimana maksudnya? Simpelnya gini teman-teman. Tadi kan saya memberi perintah kepada Pak Ahmad Samsudin. Ini bener ya Pak Samsudin, edaannya Samsudin ini. Soalnya tulisannya Jamsudin, ini ejaan lama kayaknya ya Pak Samsudin ya. Oke, jadi apa namanya? Saya kan memberikan perintah pada Pak Ahmad Samsudin. Pak Samsudin, tolong ambilkan saya buku. Maka apa yang dilakukan Pak Samsudin? Aktivitas Pak Samsudin merespon perintah saya dalam mengambilkan buku, maka itu disebut dengan generate. Paham ya teman-teman ya? Jadi aktivitas dari si AI-nya ini adalah disebut dengan generate.
Nah ini Gus Samsudin. Lanjut teman-teman semua. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang istilah dalam Mas, prompting ini? izin Mas. Saya Coach Ah, Kun. Oke, ini siapa nih? Pak Samsudin dulu ya, coba Sorry nih. saya. Saya pengen dengar Pak Samsudin ya. Ya, sorry. Saya tadi kaget tesis atau bahkan apa ya tadi yang sampean contohkan disertasi itu loh. Terlepas dari undang-undang tadi ya, saya nggak hafal. Boleh pakai AI gitu loh. Ya, itu apa benar ya gitu aja. Kalau Oh, artikel sih, oke. ya alhamdulillah sorry nggak sombong saya sudah melaksanakan. Hmm. Tuh, ya makasih. Oke, saya jawab ya Pak Samsudin. Ya jawabannya boleh, tapi makanya nggak boleh ngasal. Kan intinya gitu. Makanya nggak boleh ngasal, ada tekniknya, ada rumusnya. Nah, kalau pakainya bener, bisa nggak lulus? Bisa nggak lolos promotor? Bisa. Ada belum yang lulus? Ada nggak yang udah? Nanti saya share. Nanti saya minta admin nge-share testimoni itu. Ada itu disertasi yang udah pada lulus pakai teknik prompting ini. Jadi kemarin itu kan saya juga apa namanya ya? Ibu-ibu umur 60 tahun dia datang ke saya, dia sambil Mas ini piye iki gimana itu. Ya udah, nggak usah pusing Bu, pakai teknik ini gini. Selesai nggak Bu? Iya selesai ya Mas. Ya udah selesai gitu kan ceritanya kan gitu aja. Jadi berarti kalau skripsi boleh juga coach. Ya boleh teman-teman. Tadi tadi lihat nggak tadi saya tesis saya tadi IPK 4,0 lulusan terbaik pakai teknik ini. Jadi bisa nggak teman-teman selesai? Jawabannya bisa. Oke, next teman-teman ya. Ada ditanyakan lagi siapa tadi yang mau tanya lagi selain Pak Samsudin tadi? Izin, Oke, izin Pak Mas. Arisman. Eh, ini mungkin terkait juga pertanyaan sama Pak Samsudin ya. Eh, kan memang umumnya nih orang-orang tuh bahkan di medsos-medsos dulu ya, bukan sekarang-sekarang ya, sebelum-sebelumnya itu awas dosen kena tipu mahasiswa pada ngerjain pakai AI gitu. Jadi seolah-olah memang sudah terbentuk pendapat di masyarakat umum itu bahwa nggak boleh pakai AI untuk ngerjain tugas. Nah, khawatir karena sudah terbentuk seperti itu, kan kalau kita berhadapan sama dosen nih, Mas, dosen rule pertama adalah dosen selalu benar. Poin kedua, kalau dosen salah lihat rule pertama kan. Nah, saya khawatir kalau misalnya beradu argumen sama dosen nanti malah jadi dipersulit gitu, Mas. Soalnya ini mau dicoba nih, mau bikin skripsi di Undip, saya khawatir di Undip belum umum gitu. Oke. Ini berkaitan dengan stigma ya, stigma masyarakat, stigma sosial dan sebagainya ya teman-teman ya. Inilah pentingnya logical fallacies teman-teman ya. Logical fallacies kita harus bermain di sini. Jadi yang namanya seorang akademisi, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, teman-teman tuh harus punya yang namanya kemampuan dalam eh, merunutkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian itu agar terbentuk sebuah hipotesis yang logis sehingga bisa diterima oleh kalangan banyak. Caranya gitu. Dulu awal saya itu menggunakan AI ini itu juga tabu, Mas, Pak. Tapi ketika saya menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan AI ini saya, gini caranya Bu, datanya pakai gini, terus untuk mencari ngolah datanya kayak gini, terus diolahnya pakai cara ini, teknik ini, sehingga mendapatkan jawaban ini, sehingga AI-nya mengarah ke sini, jawabannya ini. Jadi ini kan berdasarkan data dan ini sinkron. Jadi caranya gimana? Diskusi. Bukan, tapi ya mungkin oke lah teman-teman kalau bermain dengan dosen yang killer atau egonya gede, teman-teman kasih pendekatan yang humanis lah, lebih adaptif juga buat teman-teman agar bisa membangun ruang diskusi dulu. Jadi jangan langsung teman-teman ini saklek Pak saya melakukan kecurangan menggunakan AI. Ya kan enggak juga kita bilang gitu kan. Pak saya menggunakan tools tools tertentu. Kalau memang istilah AI itu tabu, coba gantilah istilah AI itu terlebih dahulu menggunakan kata tools lah ya. Tools apalah. Tools kan banyak tau itu tools sekarang tuh kayak publish or perish, Mendeley atau ini juga banyak istilah-istilah tools gitu. Coba gunakanlah istilah-istilah yang lebih
humanis seperti itu untuk mengarahkan opini terlebih dahulu. Kalau udah nanti dia paham seputar cara kerjanya, baru kasih tahu undang-undangnya atau regulasi hukumnya kayak yang saya sebutkan di awal tadi. Gitu ya Pak ya. Bismillah bisa itu nanti itu. Bisa. Banyak Mas, itu yang boleh, selesai itu. boleh lanjut dikit lagi Mas. Gini Mas, kalau misalnya memang boleh bisa diperjuangkan nanti ya, itu lebih bagus dinyatakan penggunaan tools itu dinyatakan di judul atau di metode. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan berikutnya adalah eh, kalau dengan bantuan AI kan yang tadinya skripsi beres 4 bulan sekarang bisa beres misalnya cuma 3 hari itu atau 1 jam 1 hari aja. Jangan-jangan nanti disuruh ganti judul nggak ya sama dosen? Wah ini Pak terlalu mudah ini Pak, cina ganti judul aja jangan Ya kayak udah gitu nggak ya. apa-apa mau ganti judul 1000 Ada kali pun tantangan. nggak masalah gitu kan. Tools kita kan bisa dipakai berkali-kali kan gitu ya. Ya lanjut apa lagi Pak? Oh ya, yang tadi Mas, kalau misalnya ini bagusnya dinyatakan di judul atau di metode lebih bagusnya Oke, supaya itu berkaitan dengan lebih mudah acknowledgement diterima. ya. Itu kan kalau berkaitan dengan tugas akhir, kalau berkaitan dengan tugas akhir itu nanti silahkan kebijakan kampusnya gimana. Kalau saya sendiri itu nggak saya tulis di skripsi saya ataupun tesis saya. Saya cukup ngomong aja sama dosen. Cuman kalau kaitannya sama artikel ilmiah untuk publikasi jurnal, itu biasanya disediakan tempat sendiri sama pihak editorial team untuk naruh di mana ini letak eh, apa namanya? Meletakkan kata ini kata itu ada sendiri itu nanti udah ada plotnya sendiri. Kalau mau ditaruh di mana secara eksplisit untuk tugas akhir taruh di mana, kalau saya nggak usah sih menurut saya kalau untuk tugas akhir ya. Kalau emang ada ketentuan seperti itu ya ikutin aja, toh teman-teman menggunakannya secara legal kok. Nah misalkan dosen kalian tuh sebagai dosen nih nemu mahasiswa yang gunain AI-nya ngawur, nah itu perlu diketok kepalanya karena dia cuma ngawur pakainya. Nanti kalau teman-teman belajar teknik prompting, otomatis teman-teman tahu kok mana ini hasil ngerjain AI ngawur sama mana hasil ngerjain AI yang bener-bener pakai teknik itu ada kok gitu. Oke. Dah ya teman-teman ya, kita lanjut materi ya, nanti enggak kemalaman kita nanti. Berikutnya teman-teman. Nah, kita kalau kita lihat di sini ada namanya rumus dasar prompting nih. Silahkan mau dicatat boleh, mau di screenshot boleh, nanti juga dibagi materinya, tenang aja. Ini terlihat ya layar saya teman-teman ya, mau direspon. Terlihat. Oke. Jadi rumus dasar prompting teman-teman. Di sini ada di tampilan layar teman-teman ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5, ada 5 rumus. Tapi apakah teknik prompting ini hanya terbatas pada 5 rumus ini aja teman-teman? Jawabannya tidak ya. Rumus prompting itu ada ribuan sebenarnya. Mungkin nggak terbatas ya teman-teman ya. Saking banyaknya rumus prompting itu banyak orang itu yang sering salah. Tapi apakah kita harus menguasai ratusan sampai ribuan teknik itu? Nggak harus teman-teman. Saya sendiri yang udah dari awal ChatGPT dulu launching, saya udah mulai main di dalamnya. Saya itu cuma menguasai 1-2 teknik dan yang benar-benar advance saya di dalamnya hanya saya menguasai 1 teknik aja. Jadi pilih aja style teman-teman masing-masing dan nanti silahkan terapkan di pribadi masing-masing teman-teman. Nah ini biasanya nih ranahnya udah ke psikologis. Jadi teman-teman mana yang paling cocok buat teman-teman. Nah, kalau saya nanti saya coba tunjukkan style saya nanti. Ini ada banyak style di sini teman-teman. Ada RTF, ada TAG, ada BAB, ada CIRE, ada RISE. Ada masih banyak lagi tapi kita ambil contoh 5 aja. Misalkan di sini RTF. Jadi ada role, task, dan format. Maksudnya apa sih Mas? Maksudnya apa sih Coach kok ada role, task, sama format ini? Nah misalkan ini, tadi Pak Syamsuddin sebagai jelmaan GPT tadi ya. Kita beri perintah kepada Pak Syamsuddin menggunakan teknik atau rumus RTF. Coba teman-teman ya. Misalkan ini. Pak Syamsuddin, role pertama, berperan sebagai rekan kerja saya di kantor.
yang selalu siap sedia membantu segala jenis pekerjaan saya. Role ya teman-teman ya pertama ya. Kemudian masuk ke task. Buatkan sebuah apa misalkan laporan mingguan untuk saya sebanyak 10 lembar. Nah, itu task atau tugasnya. Tugas dari Pak Samsudin itu ngapain? Baru formatnya teman-teman. Tampilkan sebagai apa? Tolong laporan keuangan tersebut ditampilkan sebagai bentuk soft file PDF yang size filenya tidak boleh lebih dari 10 MB agar bisa saya upload ke portal akademik. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada unsur seperti itunya kalau membuat perintah kepada Pak Samsudin menggunakan rumus RTF. Kalau menggunakan rumus TAG misalkan ya, tentukan, nyatakan, klarifikasi. Sama teman-teman ya. Tergantung stylenya masing-masing. Coba kita bedah satu-satu teman-teman ya. Sebagai contoh di sini. Misalkan RTF. Misalkan teman-teman nih pengen bikin pendahuluan atau latar belakang penelitian pakai rumus RTF, role, task, dan format. Nah, ada baiknya nanti sambil kita teori ini langsung kita praktek. Oke, saya minta tolong satu sukarelawan pada malam hari ini, tolong bacakan prompt yang ada di blok hitam ini. Tolong. Siapa? Bersedia? Sekalian belajar. Ayo. Izin membacakan, Prof. Yo, silakan. Dengan siapa? Dan Eko. Oke. Ini Eko. berperan sebagai role penulis akademik di bidang pendidikan. Buat teks sebuah pendahuluan untuk karya tulis ilmiah dengan tema penerapan metode pembelajaran inovatif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tampilkan format sebagai 3 paragraf terstruktur yang mencakup 1 latar belakang urgensi masalah, 2 rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan 3 manfaat penelitian bagi siswa dan guru. Oke, terima kasih Pak Mafro. Jadi di sini ada yang dibaca Pak Mafro tadi itu ada role-nya, berperan sebagai apa? Itu role. Kemudian buatkan di sini ada task, kemudian ada juga unsur di sini format. Tapi ada satu detail yang tadi saya lupa bilang ke teman-teman sehingga Pak Mafro tadi ada sedikit miss tadi di situ. Apa missnya di sini? Sebenarnya teman-teman, apakah ketika kita buat prompt, kita buat perintah, apakah harus secara eksplisit kita tulis role, task, dan formatnya? Jawabannya tidak perlu. Jadi nggak perlu teman-teman langsung tulis berperan sebagai role, nggak perlu. Langsung aja berperan sebagai penulis akademik di bidang pendidikan, buat sebuah pendahuluan. Ya, kenapa saya tulis ada role, task, dan format? Ya untuk memudahkan proses belajar kita. Tapi sebenarnya nggak jadi ditulis teman-teman ya, ada role, task, format itu nggak perlu. Jadi terima teman-teman ya. Oke. Terus yang kedua berikutnya, prompt rumus TAG. Misalkan kita pengen bikin literatur review nih teman-teman ya. Literatur review, misalkan teman-teman ini ada tugas dari dosen. Hei Pak Samsudin, ini promotornya minta buatkan literatur review dari 50 artikel ini. Segera, saya tunggu besok siang. Nah ini Pak Samsudin bingung nih, waduh piye caranya ini, gimana caranya nih. Akhirnya Pak Samsudin pakai teknik ini, pakai teknik rumus TAG untuk membuat literatur review. Oke, ada yang berkenan ini menjadi sukarelawan lagi membacakan rumus TAG dalam membuat. Fitri, Mas. Oke, silakan. Siapa ini? Fitri. Oke, Kak Fitri, silakan. Nah, ini tentukan sumber utama dan teori-teori kunci yang relevan dari artikel yang diunggah dalam ChatGPT. Nyatakan hubungan antara teori-teori tersebut dan fokus penelitian pada artikel tersebut. Klarifikasi bagaimana teori-teori tersebut mendukung atau memperkuat argumen penelitian yang sedang dibahas. Oke, terima kasih Kak Fitri. Jadi yang dibaca Kak Fitri ini barusan adalah tentang bagaimana cara membuat literatur review secara mudah. Jadi cukup upload filenya, masukkan promptnya.
Tapi kalau promptnya cuma sederhana, misalkan teman-teman nih ngupload file, terus promptnya cuma gini, buatkan literatur reviewnya. Dijawab nggak sama GPT? Ya dijawab. Cuma nanti biasanya hasilnya jelek dan sering membias kemana-mana gitu loh. Biar hasilnya nggak bias, pakai rumus dong teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ini baru teknik dasar nih. Oke, kita next rumus berikutnya. Rumus BAB. Misalkan nih, kita pengen buat instrumen wawancara. Misalkan teman-teman mau terjun ke lapangan, disuruh ambil data. Bingung, waduh ini aku ngambil datanya gimana nih? Apa yang mau aku tanyakan ke informan? Bingung nggak tahu caranya. Ya udah, dipromptingkan aja. Pakai rumus BAB misalkan, before, after, dan bridge. Sebelum, sesudah, dan jembatan. Jelaskan masalah, nyatakan hasil, dan tanyakan tentang. Yuk, ada sukarelawan kita pada malam hari ini untuk belajar rumus BAB. Ada? Mas boleh nanya dulu nggak, Mas? Oh ya, boleh Kak Fitri. Yang terkait literatur review itu. Oke. Nah, kemarin kan kebetulan saya juga lagi sedang nyusun artikel nih. Nah, Nah, cocok nih. kebetulan sedang nyari siapa sih yang dukung penelitian ini gitu kan. Nah, ChatGPT itu udah nampilin Udah nampilin tuh banyak lah. Nah, terus nih ya, kan mungkin karena apakah karena aku tuh nggak pakai yang pro Pro gitu kan. Mm-mm. plus. Jadi jurnalnya itu ada sih linknya dan segala macam. Nah, tapi dari 10 jurnal yang diberikan itu hanya ada 2 yang sesuai dengan kutipan itu. Dan ini ya, kalau saya kan juga sudah sering lah sebetulnya pakai ChatGPT gini kan. Nah, cuman memang sih pakainya yang biasa aja gitu, yang bukan yang pro. Nah, itu misalnya nih ada nih kutipannya persis nih Kak nih. Sama jurnalnya ada terus tapi nanti di namanya misalnya dia biasanya Abdullah et al gitu-gitu kan. Nah, setelah kita klik terus saya tuh ngakalinya gini, oh saya klik ada nih judulnya sesuai. Nah, terus saya cari lagi nih di Google Scholar gitu kan, ternyata pada saat citasi kan kadang ChatGPT juga saya minta untuk bikinkan paragraf inline yang dia itu sudah nyebutin misalnya Abdullah 2024 bla 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 gitu kan. Nah, setelah kita klik ternyata yang nulis itu bukan Abdullah gitu. Nah, Abdullah ada tapi di nama ke belakang nama lain gitu. Makanya salah satu triknya lari ke Google Scholar lagi. Nah, itu apakah emang beda gitu ya Kak hasilnya? Oke, saya jawab ya Kak Fitri ya. Ini berkaitan dengan machine learning. Tadi kita belajar tentang machine learning tadi di awal, Hmm? teman-teman ya. Machine learning GPT itu atau AI seperti Grok Mm-mm. atau Qwen atau apapun itu, apakah bisa mengalami kesalahan? Sangat bisa, apalagi berkaitan dengan referensi. Mm-mm. Terus solusinya gimana kan agar referensinya Kak Fitri ini valid? Itu ada tekniknya Kak Fitri. Nah, biar nggak bolak-balik Google Scholar GPT itu ada tekniknya. Nah, itu ada tekniknya. Oke. Nah, nanti kita bedah nanti tenang aja Kak Fitri. Boleh nanti nanti saya spill juga boleh nanti. Nah, itu Siap. nanti pakai namanya integrasi. Jadi integrasi apa? Integrasi antara apa namanya teman-teman? Misalkan kita pakai ChatGPT nih, Kak Fitri nih. Hmm. ChatGPT gimana biar referensinya itu valid? Kan intinya gitu kan Kak Fitri ya. Gimana biar referensinya valid? Perlu integrasi dengan API. API itu apa teman-teman? Ada yang anak IT di sini. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Jadi gimana cara menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain. Nah, nanti ada itu integrasi antara ChatGPT dengan aplikasi pihak lain, pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini nanti juga AI juga. Jadi dua AI yang saling bekerja sama gampangannya. AI satu seputar LLMS, seputar model bahasa, kemudian AI satunya seputar model reference. Nah, kita integrasikan keduanya agar hasilnya lebih valid. Gitu Kak Fitri, nanti saya contohkan ya. Terima kasih ya Kak ya. Oke. Coach, apakah kita bisa menghitung data penelitian kuantitatif menggunakan ChatGPT? Ya, bisa. Pakai SPSS dimodelkan ke sini bisa. Ada nanti tekniknya. Berarti bisa olah data juga ya? Nah, lalu kira-kira coach punya rumus promnya? Nggak punya dong. Masa nggak punya? Oke, next. Ya ampun, aku ikut privat aja lah Mas. Oke, teman-teman. Kita next dulu nih. Tadi from BAB. Ini satu lagi aja nih. Nanti kalau kita sampai akhir banyak banget nih. Ya, satu lagi ada yang mau. Tadi instrumen wawancara sudah ya. Belum tadi instrumen wawancara.
Atau yang ini aja lah. Yang sering yang sering dimasalahkan novelty misalkan nih. Siapa nih? Ada yang mau membacakan rumus from novelty? Role, input, step, dan expectation. Yuk, ada yang mau membacakan? Sukarelawan? Kalau nggak ada, saya baca sendiri nih. Ada? Saya nih nggak apa-apa. Udah, Kak Fitri. Oke. Berperan sebagai konsultan akademik yang ahli dalam analisis penelitian. Deskripsikan tema dan fokus penelitian, yaitu peningkatan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran inovatif. Tanyakan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi aspek kebaruan dalam penelitian ini. Deskripsikan bagaimana novelty tersebut akan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau membuka solusi baru bagi permasalahan yang ada. Oke, terima kasih. Jadi ini ya rumusnya ada role, input, step, dan expectation. Nanti terus teman-teman gimana sih cara milih yang paling cocok buat teman-teman stylenya ini ada banyak banget nih ya. Stylenya yang paling cocok buat teman-teman. Ya itu silakan teman-teman eksperimen. Kalau saya dulu eksperimen. Hingga saya akhirnya menemukan style saya sendiri yang paling cocok untuk saya sendiri. Nah, kalau saya biasanya pakai ini teman-teman. Saya malah saya lupa sendiri namanya. Nah, saya malah pakai yang paling simpel sebenarnya teman-teman. Saya pakai rumusnya RTF. Dari banyaknya rumus yang saya kuasai, saya cuman paling menguasai itu RTF. Jujur aja teman-teman. Kenapa RTF? Ya bagi saya enak aja. Tapi silakan teman-teman itu kembali kepada preferensi teman-teman masing-masing. Nggak usah ikut-ikutan saya. Oke? Kita coba nih teman-teman berikutnya nih. Kalau kita lihat di sini apa intinya teman-teman? Ya, intinya tuh gini teman-teman. AI ini akan keluar seluruh potensinya, ini sisi pedang yang tidak berkarat, ketika digunakan oleh user atau prompter yang mampu menggunakan tekniknya. Kalau tahu tekniknya, AI ini akan menjadi pedang yang sangat tajam. Tapi akan tumpul, bahkan berkarat. Apabila apa? AI adalah tools yang powerful. Tapi ketika digunakan tanpa teknik yang benar, maka outputnya tidak akan maksimal. Iya, simpelnya gitu. Bolak-balik Google Scholar, bolak-balik GPT kan. Jadi nanti istilahnya itu nanti nggak efektif. Sedangkan yang kita cari di sini adalah efisiensi teman-teman ya. Bukan efisiensi program pemerintah loh teman-teman ya. Nah berikutnya di sini ada lagi istilah di sini. Prompting merupakan seni. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah seni teman-teman. Seni berbicara dengan sebuah tools yang kurang memiliki intuisi sehingga perintah harus detail, spesifik dan memiliki rumus yang jelas. Ini diilustrasikan adalah seorang human cyborg di sini. Setengah manusia, setengah robot. Jadi kalau kita berbicara dengan sisi robot, kita anggap aja AI ini robot ya teman-teman ya. Kita berbicara dengan robot ini harus mendetail, harus spesifik, harus jelas. Karena dia nggak punya apa teman-teman, dia nggak punya intuisi. Beda sama Pak Samsudin. Pak Samsudin kan tadi kan cuman jelmaan ChatGPT bikin-bikinan. Tapi sebagai seorang manusia, Pak Samsudin itu pasti punya intuisi. Jadi nggak harus saya bilang detail-detail banget, mesti Pak Samsudin ngerti lah maksud saya. Gitu loh. Beda sama AI, beda sama robot ini. Kalau kita perintahnya nggak spesifik, nggak memiliki kaidah rumus, bisa jadi terjadi bias responnya itu. Terus kesalahan umum para prompter adalah berbicara kepada AI seolah berbicara pada manusia. Jadi seolah-olah itu kita tuh lagi ngeprompt, tapi posisi ngepromnya itu seolah-olah bahasa yang kita gunakan tuh kayak kita lagi ngomong sama manusia. Sehingga kurang memperhatikan adanya ranah yang tidak bisa ditafsirkan AI menggunakan intuisi. Jadi dia nggak punya intuisi teman-teman ya. Kalau kita bicaranya kayak teman mancing, Pak Samsudin ayo mancing, ini kayak teman mancing gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita ngomong sama AI itu kayak seolah-olah teman mancing gitu. Nggak bisa. Harus memiliki kaidah rumus yang tepat. Oke, berikutnya teman-teman. Nah ini, kesalahan umum dalam prompting lagi nih ya. Prompt terlalu umum, akibatnya jawaban yang didapat tidak fokus dan kurang spesifik. Jadi perintah itu nggak boleh sifatnya umum. Prompt itu sifatnya harus lebih spesifik. Kemudian tidak menyertakan tujuan atau konteks. Jadi tujuan atau konteksnya sering tertinggal dalam perintah itu. Sehingga kurang relevan.
Kenapa? Kalau apa tujuan dan konteksnya ketinggalan akibatnya apa? Ya akibatnya GPT nggak tahu. Jadi kita aja sama pasangan kita misalkan yang udah suami istri atau yang masih pacaran tuh, di kode-kode aja kadang kita nggak paham. Apalagi AI suruh menafsirkan diri sendiri dia. Perintahnya nggak jelas. Jadi tolong buatkan literatur review misalkan. Literatur review yang gimana lagi? Mestinya gitu kan. Literatur review yang harus yang kayak gimana? Kita harus eksplisit, harus detail. Nggak bisa kita cukup sebatas kulit keringnya saja. Sertakan konteks dan tujuan untuk memaksimalkan hasil generate. Jadi kita harus apa namanya teman-teman memaksimalkan hasil generate-nya di sini menggunakan menyertakan tujuan yang jelas. Nah, ini yang paling apa ya sering diabaikan para prompter pemula di sini biasanya. Apa teman-teman? Dia itu biasanya mengabaikan rumus. Nah, ketika ada rumus banyak tuh, dia sering mengabaikan rumus. Penting prom aja lah, nggak peduli rumusnya apa ya silahkan itu hak teman-teman. Tapi akibatnya apa? Nanti jawaban jadi bertele-tele dan sulit dipahami. Kemudian solusinya apa? Ya pakai rumus agar jawaban itu relevan dan benar gitu. Apalagi pertanyaan di kolom chat teman-teman. Bagaimana dengan olah data kualitatif? Misalnya mengolah data dari hasil wawancara dari 30 informan lalu di prompt. Sepele nanti saya tunjukkan. Oke, nanti ya teman-teman ya, sabar. Sesi praktek itu nanti. Oke, kita lihat dulu teman-teman di sini ya. Terus teman-teman, nah di sini apa selanjutnya? Nah di sini ya. Dalam teknik berikutnya. Jadi kita kan tadi belajar fundamental ya teman-teman. Fundamental itu meliputi tentang regulasi, tentang urgensi, dan juga tentang teknik-teknik dasar pengenalan istilah prompt dan juga pengenalan rumus-rumusnya. Nah, yang ditanyakan oleh Kak siapa barusan ini di kolom chat tadi? Kak Maya Dewi tadi tentang bagaimana mengolah datanya. Terus gimana tadi ada yang tanya tentang bagaimana cara bikin disertasinya dari awal sampai akhir dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, nama tekniknya adalah teknik yang lebih tinggi lagi, namanya teknik implementasi prompting. Jadi di atas level fundamental itu ada namanya teknik implementasi. Teman-teman kalau nyari ini di luar Quadlimpus, kalau ketemu saya bayar. Karena yang nyiptain teknik ini saya sendiri. Jadi nggak mungkin ada di luar Quadlimpus. Jadi hanya ada di Quadlimpus. Dan ini sudah teruji. Sudah teruji bagaimana? Nah, sudah banyak yang lulus gitu aja, sudah banyak yang terbit, sudah banyak yang naik jabatan gitu aja selesai kan. Dan saya juga membuktikannya sendiri gitu ya. Teknik implementasi prompting, teknik yang seperti apa? Teknik implementasi prompting itu adalah teknik dalam penulisan akademik cakupannya lebih dalam dari sekedar belajar fundamental prompting. Dengan menguasai implementasi prompting bisa digunakan dalam menulis segala bentuk karya tulis secara berkualitas, utuh, cepat, dan berintegritas. Dan pastinya legal. Itu teman-teman kata kuncinya. Jadi dari awal bab sampai akhir bab bisa nggak pakai teknik fundamental? Nggak bisa. Terus tulis dari awal bab sampai akhir bab. Pakainya teknik apa? Teknik implementasi. Nah itu teman-teman. Oke, kita kenalan dulu nih sama Quadlimpus teman-teman. Quadlimpus ini adalah lembaga yang dulu saya dirikan sama tim saya berapa tahun yang lalu. Karena keresahan saya sendiri dulu waktu itu di mana banyak teman-teman saya yang stres dan sebagainya dalam menulis, dalam sebagainya itu dulu teman-teman. Di mana mereka itu ya kasihan lah. Saya juga pusing dan dosen-dosen sering mengeluh ini itu. Akhirnya saya tergerak nih gimana cara menciptakan waktu itu solusi paling efektif untuk apa namanya? Menggunakan ini. Dan ketika awal-awal launching teman-teman, mungkin teman-teman bisa track di Google Trends atau di mana lah. Istilah-istilah penggunaan prompting ini dulu di Indonesia hanya baru 2 orang. Yang pertama guru yang saya bilang guru saya sendiri, guru prompting saya sendiri adalah namanya sekian lah. Kemudian yang kedua saya. Jadi dulu ada 2 pelopor di sini. Salah satunya pelopor di Indonesia adalah Quadlimpus dalam bidang penulisan akademik di perguruan tinggi. Jadi teman-teman ini di sini bisa dibilang bertemu dengan para teknisi-teknisi sesepuh ahli dulu di tim kami dulu. Jadi bisa diuji lah kiprahnya teman-teman. Kalau bisa dibilang ini guru saya ini yang saya sebut guru aja lah ya. Beliau itu di lembaganya dia mengajarkan suatu mind blowing sekali dan saya mungkin apa ya? Mungkin agak takut untuk melampauinya, tapi bukan berarti saya nggak mungkin untuk melampauinya ya. Jadi beliau itu bisa menerbitkan ratusan artikel ke Scopus hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Itu kan kayak
itu manusia atau bukan gitu ya. Ya saya waktu itu kan emang nggak berpikir oh ini nggak logis, tapi setelah saya benar-benar mendalaminya, oh ya bener sih, ternyata cuman bikin artikel lagi gini aja tuh ternyata musuh saya sekarang mungkin cuman sekitar 10 menit lah, 20 menit lah itulah ya. Nah itu ternyata emang bener teman-teman. Nah kalau kita gali nih luaran-luaran di Quad Limpus yang sekarang masih eksis programnya atau sebenarnya program kami nggak cuma terbatas pada 1, 2, 3, 4, 5 ini aja, ada banyak banget teman-teman. Tapi beberapa masih saya vakumkan, masih saya hiatuskan atas dasar banyak sekali pertimbangan. Nah kita kenalan dulu yang paling wajib teman-teman kuasai sebenarnya, Academic Prompting Mastery. Apa itu Academic Prompting Mastery? Academic Prompting Mastery ini adalah sebuah bundling set e-course. Jadi ada sebuah materi yang saya ajarkan di dalamnya tentang teknik prompting terupdate guna menyelesaikan segala jenis karya tulis. Jadi kalau teman-teman itu nanti misalkan pengen lebih advance teknik menulisnya, selain fundamental, terus pengen naik level ke teknik implementasi, nah itu ambilnya paket Academic Prompting Mastery ini teman-teman. Kemudian kalau teman-teman lebih keren lagi nanti ambil ini udah satu bundling plus teknik optimasi. Jadi ada 3 level di sini. Fundamental, implementasi, dan optimasi. Jadi di ketiga level ini teman-teman akan menjadi lebih advance di dalam paket Academic Prompting Mastery. Jadi isinya apa? Isi dari paket program ini, dari program kami ini isinya tentang yaitu mengajarkan teknik gimana cara teman-teman nulis disertasi secara legal, gimana cara biar berantem sama dosen biar bisa lolos itu gimana. Ya gitu-gitu kita pakai teknik Academic Prompting Mastery ini di sini teman-teman. Kemudian kami punya paket keren juga nih teman-teman ya. Ya mungkin yang seorang penulis artikel jurnal yang sering dikejar deadline. Ah, ini kita punya Academic Magic Prompt. Apa itu Academic Magic Prompt? Academic Magic Prompt di sini adalah bundling tools dan modul yang berguna dalam memproduksi artikel ilmiah tanpa batas standar penulisan jurnal nasional dan internasional. Jadi saya sudah merancang sebuah prompt khusus yang udah saya desain sedemikian rupa sehingga tinggal siap pakai, ibaratkan sosis itu siap hap tinggal makan aja. Nah, yang sudah saya rancang ini sudah menyesuaikan kaidah legal penggunaan AI. Jadi udah tinggal siap pakai aja teman-teman. Di sini ada nggak ini member saya di sini? Mohon jujur teman-teman. Kalau ada yang bisa jujur nih. Ada nggak member saya yang udah beli produk salah satu ini? Misalkan AMP ini. Kalau udah saya minta Saya, testing. Pak. Siapa ini? Pak Iskandar. Pak Pak Iskandar, Pak. Iskandar. Oke, Pak Iskandar. Udah beli yang mana Pak Iskandar? Yang berapa? Harga 209 berapa itu, Pak? Oh, 299. Yang mana? Yang bikin artikel jurnal Iya, Pak Iskandar. iya. Tapi belum dicoba. Oh, belum Masih dicoba. dibaca itu. Kirain udah dicoba. Udah ya dibeli Masih dicoba, Pak. dibaca-baca itu. Ya, Iya. kalau dibeli dicoba, Pak Tapi saya Iskandar. sudah dapat from dasar itu yang 1, 2, 3 apa itu? Nah, betul. Nanti saya spill kan di sini Pak Iskandarnya juga ya. Jadi teman-teman di sini, Iya, iya. sebagai kan diberi Pak Iskandar itu kalau orang pakai produk Academic Magic Prompt ini, wah dia itu produktivitasnya sangat meningkat teman-teman nih. Saya kasih lihat lagi teman-teman di sini ya. Oh, bukan ini. Nggak bisa dibuka ternyata. Yang mana teman-teman? Saya lupa naruhnya di mana ya. Yang mana teman-teman? Bukan. Mana ya teman-teman ya? Lupa saya naruhnya di mana. Kenapa? Ini Plostera Christi ini. Adalah teman-teman, nanti saya carikan ya, nanti saya biar di-share sama admin saya. Intinya dia itu hanya dalam waktu 1 bulan, Pak siapa tadi Pak Iskandar, kalau benar-benar bisa mengoptimalkan apa namanya AMP ini, dia itu dalam 1 bulan itu dia udah nerbitin 4 artikel ke 4 jurnal itu dalam 1 bulan aja. Bayangin teman-teman, produktivitas meningkat. Kalau orang itu lebih apa namanya lebih agresif lagi, dia mungkin 1 hari 1 artikel bisa itu, mungkin 1 hari 2 artikel bisa. Karena ngerjain cepet banget pakai teknik AMP ini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ini, nah ini yang tadi dicari-cari sama teman-teman tadi, Academic Assist Prompt. Ada yang udah beli belum di sini? Bundling tools dan modul yang berguna dalam memproduksi tugas akhir dari skripsi, tesis, disertasi, seluruh bab
berdasarkan standar umum nasional. Jadi yang ngerjain lagi bingung skripsian, lagi bingung tesis, lagi bingung disertasi, bab 1 sampai bab 5 kelar nih teman-teman nih, pakai produk Academic Assist From. Ini juga bisa teman-teman pakai produk Academic Assist From. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada namanya QRS GPT Custom. Nah ini keren banget teman-teman. Ini menurut saya ini produk yang kami nggak jual, tapi kami jadikan sebagai bonus. Ini cuma bonus aja teman-teman ya. Tapi ini paling keren menurut saya ini. Bundling set bonus untuk setiap order paket AMP, AAP, dan APM. Jadi GPT Custom ini adalah GPT yang dimana saya custom sendiri, saya oprek-oprek sendiri sehingga fungsinya itu nanti bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oke, kita praktek aja. Nampak di layar teman-teman sekarang ini halaman GPT saya kelihatan? Kelihatan teman-teman ya? Oke, kelihatan teman-teman ya? Mau direspon? Suara saya terdengar? Putus kok ini? Kelihatan, Oke, kelihatan. oke. Ini kan halaman chat GPT biasa ya teman-teman ya. Tapi kan di halaman sebelah dashboard sebelah kiri ini, ya ini ada banyak banget nih fitur custom saya ini. Ada bantu revisi. Jadi teman-teman misalkan dapat revisian dari dosen, gimana? Wah, nggak usah pusing. Revisi otomatis pakai QRS bantu revisi. Jadi teman-teman tinggal klik ini, klik gini. Nanti tunggu GPT-nya respon. Nah, nanti tinggal teman-teman masukin detail perintahnya. Arahan revisinya apa? Terus yang direvisi yang mana? Kita ngomong aja di sini. Biasanya pihak reviewer ngasih revisi apa, terus bagian yang direvisi apa. Selesai, auto revisi, selesai. Misalkan apa lagi nih? Instrumen penelitian. Teman-teman pengen turun ke lapangan, terjun ke lapangan tapi bingung cara bikin instrumen penelitiannya. Simple, suruh bikinin custom saya. Ini custom bisa bikin sendiri, tinggal klik di sini aja. Teman-teman cukup masukin judul penelitian, tujuannya apa, pertanyaannya apa, rumusan masalahnya apa, pendekatan dan metodenya apa, kemudian variabelnya apa. Otomatis nanti dibikinin instrumennya. Apalagi teman-teman ada banyak banget di sini. Mau paraphrase, bisa. Auto paraphrase. Kemudian apa namanya? Banyak banget teman-teman. Dan ini satu prompt yang paling saya cintai dan paling terkuat karya saya. Apa itu teman-teman? Ini dia. QRS Prompt Builder. Nah ini, Baikun Hidayat ya. Jadi QRS Prompt Builder ini adalah sebuah GPT custom yang dimana dia itu mampu membuat segala jenis karya tulis prompt secara otomatis. Jadi teman-teman mau bikin buku, mau bikin apapun itu, sesuai style atau sesuai ketentuan kampus masing-masing, bisa pakai QRS Prompt Builder ini teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan pakai ini, otomatis nanti custom saya akan terintegrasi atau akan tertanam atau akan terinstall otomatis ke akun masing-masing teman-teman. Jadi privasi aman. Saya juga nggak bisa lihat data teman-teman dan sebagainya. Karena ini otomatis nanti akan terintegrasi. Ada media reference, analisis data. Ini analisis data juga punya kami. Teman-teman juga belum nemu judul nih. Pakai inspirasi penelitian bisa dan sebagainya. Dan ini nggak saya jual teman-teman. GPT customnya untuk pembelian awal nggak saya jual. Terus cara dapetin GPT customnya gimana teman-teman? Ya kalau teman-teman mau ngicipin GPT custom saya, teman-teman harus order salah satu dari ketiga ini. Antara APM, Academic Magic Prompt, Academic Assist Prompt. Sebenarnya teman-teman, ini kemarin tuh terakhir kali tuh kayaknya tuh cuma promnya 1 bulan. Jadi aktif kalau teman beli ini 1 bulan. Oke lah buat teman-teman di sini kalau teman-teman mau nih khusus untuk member-member saya yang ada ikut kelas saya pada malam hari ini nanti saya kasih bonus jadi 3 bulan deh kalau mau misalkan di situ. Misalkan beli lebih dari 2 atau lebih dari 1 di sini saya kasih 6 bulan sampai 7 bulan juga nggak apa-apa wes aksesnya. Kemudian teman-teman yang terakhir ini dan ini masih belum saya buka nih. Mungkin bulan depan baru saya buka lagi ada private class. Private class ini berarti nanti saya sama saya di Zoom nanti. Nah, itu nanti ngobrol sebentar. Teman-teman punya masalah apa sih sama karya tulisnya? Nah, itu nanti saya bantu di situ. Menggunakan teknik prompting yang paling relevannya di situ. Oke, sekarang kita coba praktek satu teman-teman ya, misalkan nih. Kita praktek mau yang Izin skripsi. tanya dulu, Coach. Oh ya, silahkan Pak Iskandar. Yang kemarin yang saya beli itu kan ada apa itu warna kuning itu kan itu yang harus kita isi dulu gitu. Oke, ya betul nih Pak Iskandar. Kita Oke, praktekkan ya Pak Iskandar ya. Ya sebentar saya tanya itu yang masalah ada satunya itu untuk hasil penelitian.
Nah, yang ingin saya agak masih bingung itu kalau penelitiannya kan eksperimental desain dan itu di lapangan. Dan dia itu kan terdapat beberapa parameter penelitian. Nah, bagaimana kita menampilkan hasilnya gitu di waktu yang kuning itu? Oke, pertanyaan bagus. Oke, kita kalau jelasin itu yang tahu cuma Pak Iskandar karena yang lain belum tahu nih. Kita langsung kita buka filenya misalkan ya. Sebenarnya ini dokumen negara ini, dokumen rahasia ini yang udah beli-beli aja kayak Pak Iskandar. Tapi kita spill nih buat teman-teman semua. Ya. Misalkan Saya misalkan ya. boleh masuk? Halo, maksudnya boleh apa nih? No? Ya, halo, Bu Teti. Ya, ya Mas Kun, ya. Saya ini kan sudah berarti saya sudah ikut akademik itu ya, yang sudah saya beli itu yang akademik apa sih? Lupa dulu Buat apa? namanya. Tugas akhir apa jurnal? Jurnal, akademik Oke. magic Soup ya. Alhamdulillah sudah saya praktekkan dan sangat bantu banget gitu ya. Tapi Tuh, memang terus Bu Teti. kebetulan penelitian saya itu penelitian yang ini ya pakai data primer, jadi membantu banget untuk mengolah gitu. Jadi saya menggunakan prom-prom ini untuk membantu sebagai asisten aja, kita yang mengendalikan gitu ya, tapi sangat membantu. Nah ini dapat bonus yang GPT custom. ini ya, yang QRS itu apa, Nah, yang GPT custom. custom. Ya. Sampai detik ini saya sudah mencoba, udah beberapa kali, nggak bisa terus. Mulai Enggak. dari saya cobain deh yang latar belakang, pas saya klik itu selalu muncul ini merah gitu yo, merah terus tulisannya Oh, apa sudah gitu oke. sama saya. Saya cobain lagi ke GPT yang baru, begitu lagi Oke. gitu loh. Nah Berarti itu loh, saya saya pingin jelaskan. nanti langganan, tapi saya ingin nyoba dulu gitu loh, gimana ini caranya? Oke. Bu Teti, itu yang masalah bukan customnya Bu Teti, tapi yang masalah akun Bu Teti itu. Jadi akun Bu Teti itu karena sudah Coba sering digunakan. beberapa kali akunnya Mas, sudah mencoba GPT baru gitu-gitu juga. Kalau emang apa namanya Bu Teti itu belinya udah versi yang lama, kemudian maksudnya gini, misalkan Bu Teti beli produknya itu kapan, misalkan itu ya, misalkan udah bulan lalu atau paketnya udah habis bonusnya itu waktu itu. Terus Bu Teti emang klik nggak bisa buka customnya, nah berarti masa berlangganan Bu Teti udah habis. Tapi kalau misalkan masa langganan Bu Teti itu masih bonusnya masih ada, tapi nggak bisa diakses, laporan aja sama admin gitu aja. Nanti biar reclaim ulang nanti. Ya, ini masih berlaku karena belum 1 bulan ya. Nah, terus ini kan saya sekarang tuh banyak banget kita harus bikin buku gitu ya, buku ajar dan lain sebagainya. Ini lewat program yang mana Mas? Sudah ada belum? Ada, pakai tadi yang saya jelaskan Bu Teti, pakai yang ini Bu Teti sebentar. Yang mana ya? Yang builder itu bukan? Ya, prompt builder. Jadi prompt builder ini bisa untuk segala jenis apapun, bikin apapun di sini bisa. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini. Kalau akunnya normal, terus customnya itu nggak bermasalah API-nya, dia akan langsung muncul. Walaupun pakai akun apapun, dia akan muncul gitu loh. Nggak masalah. Jadi kita tinggal masukin aja ini, apa yang diperintahkan, selesai nanti. Gitu Bu Teti, nanti mungkin Saya harus lapor ya. ya coba nanti ngomong sama admin, nanti biar konsultasi errornya kayak gimana. Saya juga nggak tahu muncul notifikasi merah-merah yang kayak gimana maksudnya Bu Teti. Ya, di sini ya, you have it your limit, please try again later. Oh, limit itu artinya akun Bu Teti, belum akun GPT Plus atau GPT Go atau GPT Pro. Jadi kena limitnya Ya, karena makanya akunnya belum di-upgrade. Kalau pengen ya, cuma sekedar makanya ini nyicipin. harus saya lakukan. Nah, kalau mau upgrade caranya harus ya saya coba saya cari akun saya yang belum Pro supaya saya carikan ya bentar ya. Sebenarnya ini teknis aja sih Bu Teti ya. Jadi ini kan akun yang belum pro nih ya, belum belum berbayar. Nah, ini ada tulisan upgrade, di upgrade. Ini ada tulisan upgrade di pojok kiri, di tengah bisa kan itu di upgrade upgrade. Jadi kalau kena limit itu artinya akun panjenengan, akun Bu Teti itu masih
belum plus. Jadi sekarang kalau mau itu pakai paket yang ini. Dan teman-teman ini ada satu berita bagus nih saya informasikan ke teman nih. Kalau saya tuh nggak pelit kok teman-teman. Sekarang lagi ada promo bagus tuh kalau teman-teman tuh kejar tuh promo 15.000 cuman itu dapat bulan 3 bulan plus di Shopee. orang. Oke, Pakai Shopee VIP itu. ya, oke siap. Ya teman-teman, saya Oke, coba. satu lagi Mas. Halo, apa? Ya, Satu izin lagi coach Mas. masuk. Oke, saya Satu praktek lagi dulu. kalau misalkan untuk jurnal gitu ya, kan itu mengisi dengan data. Kalau menurut saya itu cocok, promnya itu cocok untuk data primer gitu ya. Jadi misalkan dari data lapangan. Tapi kalau misalkan untuk literatur review kok untuk ini ya, untuk data bukan data sekunder ya, tidak lakukan penelitian, saya belum pernah nyoba. Ya, berarti kosongin aja di situnya ya. Iya, dikosongin Kalau aja Bu dilihat Tati. di pro Ya, sebentar kita coba dulu ya Bu teman-teman ya, biar teman-teman yang lain nggak penasaran ya, nih. coba cobain Iya, nah. coach yang kasus sudah yang saya tadi itu. Gimana Pak Iskandar? Ya ini baru mau saya bukakan Pak Iskandar. Iya, Misalkan nih kita teman-teman. mau nampilkan data 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 Iya, hasil penelitian oke. eksperimental itu. Oke, Pak Iskandar. Sebentar Pak Iskandar ya, saya jawab di sini. Sama buat teman-teman lain tadi yang nanya gimana cara GPT itu biar referensinya valid dan sebagainya tadi. Kak siapa tadi? Fitri atau siapa tadi? Jadi sini teman-teman, ini ada satu prompt. Misalkan ini saya ambil prompt AMP tapi generasi kedua yang dimiliki Pak Iskandar kan sekarang kan generasi ketiga itu udah prompt terupdate saya. Dan yang saya contohkan di sini generasi kedua aja dulu. Tapi prinsipnya sama teman-teman. Mau generasi kedua, generasi ketiga. Cuman generasi ketiga itu lebih kompleks aja. Kalau generasi kedua ini saya spesifik misalkan pada contoh pada penelitian kualitatif studi kasus misalkan tadi ya. Ada tanya gimana cara ngolah 30 data informan sekaligus bisa teman-teman ya. Jadi kan ini ada kuning-kuning nih Pak Iskandar nih kayak gini ya Pak Iskandar misalkan. Ya, iya, yang kuning-kuning itu yang Ya untuk ya ya. menampilkan hasil penelitian itu. Oke. Teman-teman, ini kan ada kuning-kuning nih. Jadi kita disuruh memasukkan rumpun keilmuannya apa. Kita harus, kan tadi berdasarkan integritas kita sebagai seorang akademisi, data penelitian itu harus asli, nggak boleh rekayasa. Jadi judulnya kita harus orisinal kita sendiri, kata kuncinya kita sendiri, fokus penelitian kita sendiri. Terus kalau misalkan kita suruh melampirkan data, dokumentasi, observasi, wawancara, itu gimana caranya? Ya udah, nanti kita upload aja. Kita nggak usah isi Pak Iskandar bagian ininya. Cukup nanti diupload datanya gitu loh, Pak Iskandar. Kita praktek ya sekarang ya misalkan ya. Oke, misalkan ini mau kita isi nih rumpun keilmuannya, judulnya kita isi. Tapi karena kita nanti kalau ngisinya kelamaan, kita coba langsung pakai yang udah diisi misalkan. Oke, misalkan ini udah kita isi nih. Nah ini, judulnya psikologi remaja. Rumpun keilmuannya. Kemudian judulnya adalah perilaku kompulsif bullying siswa SMA Wiro Sableng misalkan. Kata kuncinya ini, fakta masalahnya ini, tujuan penelitiannya ini, kemudian partisipan penelitiannya ada JK, GBKS dan sebagainya. Terus data wawancara observasi dokumentasinya mana coach? Ini datanya nih. Ini tadi yang tanya nih, ada yang ngolah datanya gimana? Ini data juga dalam file sendiri. Dalam file tersendiri ada data hasil wawancara. Misalkan di sini, misalkan JK, siswa yang membuli. Apa alasan kamu melakukan bullying terhadap temanmu? Nah ini jawabannya. Saya merasa dia berbeda. Jadi saya melakukan itu agar dia merasa tertekan. Ini data penelitian teman-teman ya. Misalkan data eksperimental punya Pak Iskandar itu juga silakan diwujudkan dalam bentuk Word atau PDF atau Excel. Silahkan. Sesuai dengan kebutuhan Pak Iskandar. Kalau misalkan ini data hasil wawancara juga silakan taruh di mana. Kalau saya di sini contohnya taruh di Microsoft Word, saya himpun jadi satu. Ini data wawancara semua teman-teman. Ada juga nggak data dokumentasinya? Kita coba ini data hasil observasi, ini ada observasinya nih. Kalau kita lihat pada tanggal 14 September 2024 observasi langsung di SMA Wiro Sableng bla 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 bla. Ini data observasi. Kemudian kalau kita scroll lagi ini ada hasil dokumentasi. Surat skorsing. Kemudian ini data teman-teman ya. Ini ada sampai foto dokumentasi luka-luka memarnya. Nah, misalkan ini sampai anaknya pundung misalkan gitu ya. Nah, teman-teman, ini data penelitian. Ini nggak perlu kita masukkan ke prompt-nya, tapi langsung
aja kita masukkan ke GPT. Oke, kita coba yang ini teman-teman ya. Ini kan versi yang belum diisi pakai judul penelitian dan rumpunnya. Tapi ini versi yang udah diisi. Ya, mau berarti yang udah kita pakai, kita eksekusi yang udah versi diisi ini. Oke, kita coba buka GPT kita. Mana GPT kita tadi? Di sini, kita taruh sini. Nah, tadi mana Kak Fitria tadi? Kak Fitria masih bersama kami? Masih Kak, masih. Oke, ini. Gini Kak Fitria caranya. Buka GPTs. Buka GPTs. Kemudian cari konsensus. Ini ada beberapa API yang terhubung dengan AI lain. Ada konsensus, ada Scholar GPT. Nah, biasanya saya enak pakai yang konsensus. Tapi misalkan API konsensus lagi error, biasanya kalau lagi error ini saya lompat pakai Scholar GPT. Kalau Scholar GPT lagi error, saya pakai GPT-5 Thinking. Jadi pilihannya ada 3 alternatif. Pertama pakai konsensus, kedua pakai Scholar GPT, kemudian yang ketiga pakai GPT-5 Thinking. Kita coba pakai konsensus dulu teman-teman ya. Kita klik di sini Aku konsensus. saja deh kalau gitu. Pantas dia kemarin nggak tahu. Kita klik Fitri konsensus bocor Bu kemudian kita. Fitri. Oke, Suara Kak Fitri bocor tuh, bentar. halo? Ya, suara Kak Fitri bocor. Ih. Oke, next Ini teman-teman ya. ngomong sama putranya ya. Oke. Pak, Next teman-teman, kita buka konsensus kemudian kita start chat. Nah, setelah kita start chat, ini sudah masuk room custom konsensus. Nah, ini custom Boleh pribadi bertanya saya. dulu, Coach, sebelum lanjut. Ya. Oke, ini masalah yang tak hadapi berkaitan menggunakan konsensus dan juga menggunakan bibliometri pribadi seperti itu ya. Ini ketika model gratisan untuk konsensusnya ini bisa versi 5.0 tapi itu terbatas seperti itu. Dan ketika saya langganan yang pro untuk apa namanya itu ChatGPT-nya, kalau dibuka konsensusnya itu menjadi 4.0 gitu. Jadi sehingga analisis jadi berkurang malahan seperti itu. Kira-kira solusinya bagaimana ya, Judge? Ya, Untuk masalah itu. sebenarnya kalau pakai konsensus yang 4O tuh juga udah lumayan. Saya juga biasanya cuma pakai 4O aja, udah lolos kok, itu udah bagus kok, nggak harus yang 5O. Yang penting akunnya aja itu nggak kena limit gitu loh. Pro-nya itu. Selesai gitu aja, Pak Mahfro. Jelas? Oke, siap. oh, berarti yang kita pro-nya itu yang di ChatGPT ya Mas ya? Ya, jadi kalian harus bisa bedain loh teman-teman. Mana akun GPT, mana GPT custom. Harus beda, itu 2 hal yang berbeda. Oke, dipahami ya, GPT custom itu konsensus ini hitungannya adalah GPT custom. Kemudian QRS di sebelah kiri ini juga GPT custom tapi karya saya sendiri. Nah, kalian harus tahu custom ini bergantung pada jenis akun. Kayak misalkan Bu siapa tadi, Mas, saya pakai QRS, saya baru beli belum ada sebulan tapi nggak bisa dipakai, ada notif merah-merah limit-limit terus. Nah, itu berarti yang masalah bukan customnya, tapi akunnya. Tempat kita menggunakan custom itu nggak bisa terintegrasi gitu teman-teman. Oke, kita eksekusi learning by doing. Kita copy aja promptnya teman-teman berdasarkan per numbering satu persatu. Set. Kita copy. Ini kita paste. Nah, promptnya sudah kita siapkan. Dan kita kirim. Oke, lanjut kita copy prompt berikutnya teman-teman, ini udah kita isi nih. Ada psikologi remaja tadi judul-judulnya tadi ini, kita copy, set, set. Kemudian kita paste lagi di sini, prompt berikutnya. Paste. Pak Iskandar tadi tanya, yang kuning yang nggak bisa diisi, misalkan data eksperimental tadi gimana? Diupload Pak Iskandar. Tadi data saya tadi kita klik di sini, add file attach. Kita attach filenya. Data penelitian tadi saya mana? Kita cari. Di mana saya naruhnya? Lupa saya. Ya ke mana ya? Data klien saya banyak banget, saya pusingnya. Mana ini? GPT mana? Prompting kelas spesial betul ya. Mana data penelitian kita, Pak Iskandar, ini data penelitian kita upload, kita klik, kita open, set.
Kemudian kita kirim set Yes, yes. gitu Pak Iskandar ya. Terus setelah ini sambil dia program, kita lanjut prompt berikutnya. Kita copy. Ini prompt udah disiapkan sama Quad Limpus, udah didesain promptnya sedemikian rupa. Nah, paste, set. Nah, kita kirim lagi, set. Dia kan bilang paham gitu. Nah, karena kita perintah, kenapa kok dia cuma jawab paham aja teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa prompt sepanjang ini dia cuma jawab paham aja? Karena kita baca ini konteks terakhir. Karena prompt ini masih akan lebih panjang, maka prompt akan saya kirim secara berkala setelah ini. Hanya respon saya dengan kata paham. Jika Anda mengerti maksud saya ini. Jadi dia responnya cuma kata paham aja. Jadi GPT itu sebenarnya nurut teman-teman. Mau disuruh kayak gimana tuh nurut tergantung prompternya. Nah, copy lagi di sini. Nah, ini udah mulai nih teman-teman. Kita bikin pendahuluan. Paste. Kemudian kita kirim. Kalau misalkan nanti API reference-nya ini error, nanti silakan teman-teman pindah ke Google apa GPT Scholar. Kalau GPT Scholar error silakan pindah ke GPT-5 Thinking. Nih, udah dibikinin pendahuluannya. Ini udah sesuai kaidah standar penulisan jurnal internasional. Selesai. Moga-moga ini API-nya lagi nggak error ya. Soalnya apa namanya? Knowledge saya belum saya bersihkan nih teman-teman. Kalau error silakan teman-teman pindah ke GPT Scholar, kalau nggak pindah ke GPT-5 Thinking. Ini udah dibikinin nih teman-teman. Dia bikinin 4 paragraf aja nih, karena perintah saya adalah untuk 4 paragraf standar penulisan internasional di sini biasanya. Nah, ini kita coba kita buka teman-teman, misalkan 1 2 nih, misalkan referensinya ya. Sebentar. Dia biar selesai dulu. Nah, oke, udah selesai. Kita coba buka salah satu, misalkan yang Yanwar et al 2020 ini. Oke, ini bisa nih teman-teman. Bullying in adolescent. Ini ketemu teman-teman. Ini asli ya teman-teman ya. Tapi proceeding nih, kita coba kita buka yang lain. Thomas et al. Langsung ketemu nggak perlu bolak-balik Scholar nih, Mbak Fitri. Ini nah dapat nih association. Coba kalau misalkan kita mau kita buktikan tadi antara autor dengan apa namanya judulnya apakah sama dengan Google Scholar, kita coba kita buktikan. Kita copy aja teman-teman, copy. Kemudian kita buka Google Scholar, Google Scholar. Paste. Nah, ketemu nih. Ini siapa nih? H.C. Thomas ya. Kita lihat siapa tadi yang nulis tadi, mana? Yang ini. Nah, ini Hannah J. Thomas. Sama. Jadi referensinya otomatis valid teman-teman ya. Dan saya kasih tips teman-teman ya. Kalau mau ngutip ini, kalau pakai konsensus ini, enaknya nggak perlu lagi kita misalkan pindah ke Mendeley. Itu saya kasih trik and tips gampang biar pindah ke Mendeley secara instan. Teman-teman misalkan buka Mendeley ya. Kalau pakai Zotero terserah. Nah, caranya gimana? Gini caranya. Mana tadi? Nih. Misalkan kita pengen ngutip si Hannah J. Thomas ini. Kita cuma site gini teman-teman. Ini ada DOI. DOI-nya kita klik kanan. Kemudian kita copy link. Kita copy ini. Terus kita masuk ke Mendeley lagi. Kita klik ini. Add entry manual. Kemudian kita scroll ke bawah. DOI, masuk ke bagian DOI. Kita paste. Kemudian kita look up di sini gambar apa ini? Kaca pembesar. Kita look up. Tek, selesai jadi. Udah kutip nih. Terus kita save. Misalkan kita mau kita masukkan ke sini. Misalkan kita kutip di sini misalkan. Reference. Insert citation. Aduh, Mendeley saya error teman-teman. Ini insert citation. Ini kita Ctrl V. Sorry. Mana jadi judulnya tadi? Mana judulnya tadi? Mana tadi artikelnya? Ini kita Ctrl A, Ctrl C. Kita mau kutip di sini misalkan. Saya nggak dikutip, hanya modal doi tadi. Nah, bisa nih teman-teman. Jadi, simpel teman-teman. Oke.
Itu teknik ngutip pakai doi aja. Jadi nggak perlu bolak-balik Scholar atau mana itu. Langsung aja lewat konsensus. Kalau kita teruskan nanti promnya sampai selesai ini sampai kesimpulan nanti ini teman-teman ya. Tadi udah sampai mana tadi? Tadi sampai pendahuluan ya. Mana tadi? Oke, berarti sekarang yang 3. Literatur review. Kita klik copy di sini. Ini sama teman-teman ya. Kalau misalkan ini prompt untuk bikin skripsi, tesis, disertasi juga modelnya kayak gini. Tapi udah saya desain sedemikian rupa. Tinggal pakai aja teman-teman. Nggak usah susah-susah mikir RTF atau CARE atau apa tadi. Udah langsung di prompt gitu nanti. Udah langsung di desain. Izin tanya Put, Ya. untuk jurnal review itu prompt yang kemarin itu bisa dipakai ya Put? Hah? Gimana Pak? Jurnal review. Jurnal review. Maksudnya jurnal review? Mungkin literatur review kali, Mas. Oh, Enggak, literatur oh review. sorry. Literatur review, sorry. Ya, bisa. Bisa pakai Gentry, Pak. Punya Pak Iskandar kan udah Gentry itu. Yang saya contohkan ini kan Gentoo. Kalau di Gentry itu udah lengkap. Mau itu Sudah lengkap itu, Put? kualitatif, mau itu kuantitatif, mau mix method, mau literatur, bisa semua. Oke, Nah, yang terbaru kok selain yang itu. ya udah terbaru punya Pak Iskandar. Iya, iya. Silakan Ada. itu Pak Iskandar. Generasi di atas itu masih ada. Apa Pak? Generasi setelah itu masih ada yang terbaru lagi. Ya kan kita kan Promnya. mengikuti dinamisasi perkembangan AI ya Pak. Jadi kalaupun nanti lahir generasi 4, Oh. generasi 5 seterusnya ya berarti kita ngikuti dinamis aja. Dan yang dimiliki Pak Iskandar Artinya sekarang ini yang saya beli itu yang terakhir ya, Bud? ya udah terupdate. Oke. Iya. Oke teman-teman, itu ya demo kita. Jadi misalkan ini sama mau bikin apa namanya skripsi, mau tesis, mau disertasi pun tinggal copy gini aja udah selesai nanti. Jadi hitungannya nggak sampai sejam 5 bab selesai ya teman-teman ya tesisnya. Bayangin. Project berbulan-bulan selesai. Misalkan, wah ini apa nih terlalu gampang ganti judul. Mau ganti judul 10 kali juga nggak masalah saya Pak. Gitu ditantang gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, nggak ada ditanyakan. Kalau nggak ada saya tutup. Ini sudah semua kita lalui acara pada malam hari Makasih, ini. Bud. Oke, sebentar. Kita balik lagi ke sini teman-teman. Ya teman-teman ya, ada banyak sekali teknik di sini. Kalau teman-teman mau nanti biar admin share nanti macam-macam programnya nanti ya. Ada pertama Academic Prompting Mastery untuk teman-teman yang mau belajar lebih advance menggunakan teknik prompting tadi selain fundamental naik level lah teman-teman ya. Upgrade skill ya. Saran saya untuk pemula nih, kalau pemula bagus mana dulu coach? Pemula bagusnya APM dulu. Terus kalau udah urgent pengen bikin artikel jurnal ya AMP. Kalau udah kepentok tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, AAP. Nanti otomatis ketiganya ini dapat bonus GPT custom. Tidur ya, saya. Oke Kita teman-teman, mau kenyang besok. saya kasih satu lagi lah teman-teman, voucher lah. Ini saya biar bilang sama admin saya. Sebenarnya teman-teman untuk yang akademik Najik Prom kan harganya 299 ya diberi Pak Iskandar itu. Akademik Asis Prom juga 299. Dan untuk akademik prompting mastery ini ya, untuk level ini kan harga sebenarnya kan 199.000. Tapi khusus untuk teman-teman guys, khusus untuk teman-teman member saya yang ikut kelas saya pada malam hari ini yang masih tergabung di grup ini, di grup WA itu prompting 15 training 15 akan saya kasih harga khusus 150 aja nanti dapat diskon kalau mau. Nah, nanti bonus GPT custom 3 bulan wes, enak loh sama saya. Ya kalau mau itu ambil. Nanti silahkan nanti klaim sama admin kalau mau. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Ada yang bertanyakan lagi? Kalau mau langsung on mic aja, jangan. Izin coach Ya. mau bertanya. Ini untuk pertama belinya dari basic dulu ya, Academic Pro Master, atau bisa langsung ke Ascent Pro? Bisa langsung AMP, bisa terserah. Mau pakai yang mana terserah. Kalau misalkan Pak Oktar ini memang bener-bener awam dan pengen pengen lebih mengenal perlahan-lahan ya Pak ambil yang APM. Tapi kalau misalkan
Pak Oktar ini orang tipe yang nggak mau ribet, langsung pengen alah mau langsung intinya aja, aku pengen bikin apa disertasi ya, pengen bikin tesis ya udah pakai yang AAP. Wah, aku pengen langsung bikin artikel buat jurnal ya pakai AMP. Gitu aja selesai. Tapi Oh, kalau ini per bulan atau bagaimana ya, nah, Coach? produk Ininya. digital, kerennya teman-teman, produk digital ini sifatnya lifetime, teman-teman. Jadi seumur hidup menjadi hak milik punya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli prom AMP, itu kan bisa di-download. Kalau bisa di-download kan otomatis jadi hak teman-teman masing-masing. Selesai. Jadi teman-teman mau produksi tanpa batas, mau bikin apa namanya artikel jurnal. Makanya tadi saya bilang tadi, ada dosen atau guru saya tadi bilang tadi, dia bisa nerbitin artikel di Scopus ratusan dalam waktu disingkat. Ya karena dia udah punya pakem promnya kayak yang saya punya ini. Gitu Pak Oktar. Jadi Punya Ya, izin kalau kalau coach Coach ini ya. sendiri kalau selesaikan dulu Pak mau Oktar. kayak seperti jurnal, seperti bikin tesis ini, advice Coach apa aja yang harus diambil ya di antara berapa prom ini, apa aja yang biasanya Coach gunakan? Leo, sesuai kebutuhan Pak Oktar kalau mau bikin artikel pakai AMP, kalau pengen bikin tugas akhir pakai AAP, kalau pengen bikin dua-duanya yuk ambil dua-duanya. Gitu simpel Pak Oktar. Oh, untuk jurnal AMP sama Udah AAP AMP, ya. jurnal AMP aja, jurnal AMP aja. Jurnal Oh, AMP. kalau untuk Tugas akhir, skripsi tesis, nah eh, AAP. oh, ini untuk lifetime untuk AMP sama AAP ini berapa ya, Coach ya? Sama harganya 299.000 untuk apa namanya AMP dan AAP. Kemudian Oh, oke. kalau untuk khusus untuk akademik prompting mastery buat teman-teman yang masih pemula dan ikut kelas saya pada malam hari ini nanti saya kasih diskon gede wes. Harganya itu awalnya 199 nanti saya kasih 150 aja. Dan nanti ketiganya nanti saya kasih bonus GPT customnya 3 bulan. Kalau mau nanti Ka- silakan. Kalau buku ada nggak, Coach ya? Kalau buku silahkan tadi pakai GPT QRS Prompt Builder tadi yang saya bilangin tadi pakai GPT custom tadi. Jadi bikin prompt sendiri Bikin. pakai pakai prompt builder tadi itu. Gitu Pak Oktar. Oh, di situ kayaknya nggak ada di sini, Coach ya, kenalan Emang sama nggak ada bikin buku di Kontribusi. sini emang belum ada. Tapi kalau mau bikin buku langsung pakai prompt builder. Mana tadi prompt builder saya tadi. Oke selesai. Teman-teman ada yang mau tanya lain selain Pak Oktar? Kita coba kolom chat Saya saya mau buka dulu. yang ngambil ngambil ini prom builder itu, coach, mau buat buku, coach. Ya kalau udah beli Pak tinggal pakai aja Pak Iskandar. Iya, saya mau beli maksud saya mau beli. Loh katanya Pak Iskandar udah Mau beli untuk AMP. Kalau udah beli tinggal pakai kan Pak. Oh, itu AMP itu ya? Ya kalau AMP kan Itu bonusnya kan juga GPT bisa buat custom buku, juga. coach. Oh, gitu. Kan udah Berarti dapat bonus. saya yang belum utuh yang membacanya. Dibaca yang lengkap Pak. Itu kan paketnya lengkap banget tuh Pak. Wah sebenarnya paket kalau di breakdown bandelnya itu komplit sekali. Dan kalau Pak Iskandar bisa memanfaatkan semuanya, wah itu sambil tiduran itu juga enak itu ngerjainnya itu. Saya baca kolom Pas. chat dulu ya teman-teman ya. Izin tanya, Sebentar, Coach. sebentar. Saya baca kolom chat dulu nih, sebentar. Saya lihat nih. Siapa dari mana nih? Akademik Access Prom beli di mana? Nanti sama admin ya. Kalau urusan beli membeli sama admin. Mantap Master Coach. Ilmunya. Oke, lanjut. Prom yang dibuat dengan sangat membantu banget. Saya buat jurnal biasanya lama berminggu. Wah, ternyata berapa hari sudah kelar. Oke. Saya sudah beli juga. Kelas privatnya kapan dibuka? Oke, saya buka kelas privat mungkin bulan depan ya teman-teman ya. Nanti hubungi admin aja nanti biar direservasi nanti sama admin. Ikut kelas privat aja, Mas. Ya, boleh. Kemudian oke, ini udah komplit. Nah, ini AI detektor tadi sudah saya jelaskan ya. AI detektor nggak masalah selama pakainya benar. Oke, ada yang ditanyakan tadi yang kolom langsung tadi via voice tadi? Mbak siapa tadi? Kak siapa tadi? Ya, ya. Saya Maya. Oke, Izin tanya, ini promnya ini hanya khusus ChatGPT karena saya biasa pakai Gemini. oke, pertanyaan bagus, good question, Kak Maya. Jadi, Ya, apakah ini bisa dipakai di selain ChatGPT? Jawabannya bisa. Itu sebenarnya mazhab aja sih Kak Maya. oke. Itu mazhab. Mazhab itu ada mazhab Oke. GPT ya, ada mazhab Gemini ya, terus ada mazhab apa namanya Quen. Ya, Tapi kalau Ini saya nih, saya mazhabnya apa ya? ya.
saya tuh udah nyoba semua Kak Maya ya. Dimulai dari Ya, Gemini, kemudian ada Quen, ada ya, Grok semuanya. Dan saya coba semua itu semuanya. Bahkan saya sering banget ya. nyoba semuanya itu. Aha, Dan menurut saya untuk aha. karya tulis oke lah untuk konten kreator, untuk coding dan sebagainya mungkin ada berbagai macam yang lain bagus selain GPT. Tapi untuk karya tulis akademik menurut saya dan pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir GPT masih menduduki klasmen paling atas untuk karya tulis. Makanya prompt ini paling optimal digunakan di GPT. Tapi kalau Begitu. masih Oke. menganut mazhab Gemini, silahkan, saya juga nggak Gemini. Oke. menggoyahkan keyakinan Kak Maya. Oke. Sama-sama LLMS itu. Baik, baik, baik. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Cukup ya teman-teman ya. Mas, Oke, satu izin lagi Mas, yo. Mas, Mas, ini kan tadi Mas biasanya RTF ya, yang prom-promnya ya. Nah, betul ya Mas ya, Ya, RTF ya, kan ya. ya. Tekniknya kan. Ya, rumusnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya referensi yang dipakai untuk karya tulis ilmiah itu kebanyakan berbahasa Inggris, referensinya, itu apakah promnya lebih bagus pakai bahasa Inggris? Atau Oke, nggak masalah? Atau pengalaman Mas gimana nih? good question lagi nih, Kak Arisman. Prompt yang baik itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya jawab pakai bahasa Inggris, Kak Arisman. Why? Karena mesin learning-nya lebih adaptif dan lebih mengenali bahasa Inggris. Tapi kalau kita nggak bisa pakai bahasa Inggris gimana? Nggak masalah, pakai bahasa Indonesia pun sekarang mesin learning-nya udah bagus banget. Tapi berdasarkan apa ya, sabda guru saya tadi yang saya ceritakan tadi itu juga bilang bahwasanya pakai bahasa Inggris lebih bagus. Makanya kalau orang yang beli AMP di kami itu, misalkan Pak Iskandar itu beli AMP itu juga ada Gen 3 tapi versi bahasa Inggris. Jadi langsung versi bahasa Inggrisnya ada. Jadi kita juga menyediakan yang versi bahasa Inggris karena langsung integrasinya lebih bagus kalau pakai bahasa Inggris. Kayak gitu, Kak Arisman. Walaupun misalnya referensinya dibalik nih, referensinya kebanyakan bahasa Indonesia, tetap promnya lebih bagus bahasa Inggris ya, walaupun Iya, referensi. betul. Oh, Lebih bagus prompt itu pakai bahasa Inggris. Nanti kalau sebenarnya ada teknik-teknik tambahan lain sih. Itu sebenarnya masuk ke kelas prompting mastery itu. Masuk ke e-course kami. Kalau mau silahkan lebih advance, Kak Arisman ambil paket itu aja dulu. Biar anulah lebih jago dulu prompting, baru nanti bisa prompting sendiri. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ini sudah overlap. Nanti saya tidak dimarahin admin saya ini udah jam segini. Satu lagi Coach, kalau untuk ada pertanyaan-pertanyaan misalkan tentang hukum, penjelasannya itu di yang mana ya Coach ya? Hah? Di academic prompt mastering atau academic magic prompt, misalkan ada apa kayak seperti pertanyaan. Ini yang ngambilnya yang paling bagus di mana ya? Maksudnya pertanyaan apa ya Pak Oktar? Bang diperjelas coba. Misalkan UTS. Oh, mau bikin Ada soal. tugas. Ya, betul. Ini pakai Sebenarnya yang mana ya? Academic prompt kalau writing master itu atau kami malah belum punya Pak Oktar. Kami untuk apa ya? Untuk bikin pertanyaan-pertanyaan. Oh, mungkin bisa Pak Oktar pakai QRS Prompt Builder. Pakai custom kami. Jadi builder nanti ya? bikin apa namanya? buku seputar isian soal. Jadi nanti kata kuncinya adalah buku soal atau modul soal mahasiswa misalkan gitu. Oke, bisa pakai QRS Prompt Builder. Soalnya nanti QRS Prompt Builder itu otomatis nanti itu dia akan ngelatih dirinya sendiri untuk bisa membangun prompt sesuai dengan permintaan klien masing-masing gitu loh. Nah, pakai ini. Klik. Oh, termasuk misalkan ada pertanyaan untuk 10 soal UTS, pakai builder juga kah? Atau Ya, jadi bisa pakai ini pakai? misalkan ini jenis karya tulis diisi nanti misalkan Bapak isinya jadi Pak Oktar isi jadi misalkan buku ajar, judul penelitian atau judul bukunya ini adalah di strip, di min, terus jenis penelitian di strip, min, kemudian pendekatan penelitian di min, di strip, kemudian teknik analisis strip, program studinya apa, fakultas apa, universitas apa, misalkan nih pedoman penulisan atau draft. Jadi misalkan nih Pak Oktar ini sudah punya contoh soal tahun lalu yang udah jadi, diupload aja, nanti biar dipelajari sama dia. Terus style kutipan di strip, gaya rujukan, gaya bahasa strip, spesifikasi bab atau subbab. Nah, ini dikasih keterangan di poin 13.
10 butir soal apa, terus 20 butir soal apa, terus ketentuan tiap paragraf gimana, di lebih detail seperti itu Pak Oktar. Pakai prompt Ini building. juga untuk bikin buku juga ya, Coach ya? Mau bikin buku, mau bikin majalah, mau bikin apa, bisa semua ini Pak Oktar. Oh, siap-siap, Coach. Terima kasih, Coach. Ya cukup teman-teman ya, terima kasih semuanya. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Kalau mau berkenan nanti silakan hubungi admin kami ya. Tapi mohon maaf kalau admin kami kalau udah agak malam gini dia biasanya udah ngantuk, udah tidur, udah agak slow respon. Jadi mungkin akan direspon pagi kalau nggak siang. Sekian dari saya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Mas. Coach. Terima kasih, Oke, teman-teman. Coach. Sehat Selamat selalu, malam sukses semuanya. selalu Makasih, juga Mas. teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Izin saya tutup ya teman-teman ya.